Oke, tes tes. Oke, selamat malam Bapak Ibu, suara saya apakah jelas ya? Oke, kalau nanti di tengah perjalanan ada gangguan tolong diinfo ya. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, Bapak Ibu semua selamat datang ya di acara kita, workshop penyembuhan alami ya. Malam ini kebetulan saya sebagai moderator ya. Perkenalkan saya Hardi ya. Jadi disclaimer dulu sebelumnya Bapak Ibu, saya bukan dokter ya, walaupun bajunya mirip dokter tapi bukan. Jadi saya adalah praktisi kesehatan penyembuhan alami ya. Artinya saya kebetulan diberi kesempatan ya untuk belajar tentang penyembuhan alami ya, kesehatan selama kurang lebih 10 tahun ini ya, seperti itu. Jadi kebetulan banyak belajar dari berbagai pakar juga, dari tenaga medis juga, dari pakar penyembuhan alami juga, dari berbagai kota dan negara. Jadi nanti izinkan saya juga nanti ikut sharing sedikit ya tentang konsep penyembuhan alami. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi nanti di sini kita juga bersyukur banget ya ada salah satu ahli medis juga yang berpengalaman ya. Beliau adalah Dr. Sugeng. Beliau spesialis bedah ya. Selama udah puluhan tahun ya beliau ya. Jadi pengalamannya tinggi banget dan beliau menguasai ahli medis tapi juga kebetulan belajar juga tentang konsep penyembuhan alami. Jadi beliau ini ibaratnya bisa melihat dua sisi ya, bagusnya begitu ya, keren banget ya. Nah, teman-teman selamat datang, nanti kita acaranya akan padat ya, teman-teman yang bisa fokus, mungkin kalau mau fokus bisa pakai hands free ya teman-teman ya. Jadi supaya suaranya lebih jelas mungkin seperti itu. Nah, nanti kita akan mendengarkan banyak sharing-sharing juga dari beberapa teman-teman yang di sini ya, yang betul-betul sudah mengalami ibaratnya nyata ya, penyembuhan nyata alami yang mereka alamin. Oke, sebelumnya saya izinkan saya sharing sedikit dulu ya, apa sih konsep penyembuhan alami itu yang nanti akan kita sebentar sharingkan ya. Jadi, apakah kelihatan di layar ya? Ada kelihatan di layar? Kelihatan? Oke. Kali ini kita agak sedikit berbeda ya penyajiannya. Biasanya kan kita di awal kita paparkan dulu media produknya semua. Namun kali ini kita akan ibaratnya sambil berjalan seiring dengan sharing yang ada ya, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya sekilas dulu. Jadi kita penyembuhan alami itu sebentar. Ini slide-nya kenapa begini ya nih? Nah ini, oke. Sebentar. Ini kemarin, sebentar ya, kenapa begini ya? Ini pakai Elvin yang setelah kemarin saya lupa caranya kembalikannya ya opo iki caranya nih. Kok munculnya begini ya? Nggak apa-apa sudah. Oke, nggak apa-apa. Saya jadi bingung. Maklum ya, agak sedikit gaptek. Nah, nggak apa-apa. Jadi ini adalah kita kebetulan ada juga distributor dari sebuah perusahaan internasional, namanya adalah Bisworth ya. Jadi kalau di Indonesia cabangnya itu adalah PT Jemoa Indonesia ya, seperti itu. Jadi PT Jemoa ini tersebar di lebih dari 20 negara ya, teman-teman nanti bisa lihat ini dari berbagai negara ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita mulai ya, kita masing-masing refleksi ya, karena kan yang memiliki tubuh kita sendiri-sendiri ya. Jadi kita bertanggung jawab atas tubuh kita sendiri. Sebenarnya kalau ditanya aset paling berharga di dunia ini apa? Apakah tanah, emas, deposito, ya kan? Sebenarnya jawabannya adalah tubuh kita sendiri ya. Karena kita tinggal di dunia ini kan hanya di tubuh kita. Kita nggak bisa pindah ke tubuh yang lain, betul nggak? Berarti ini adalah yang harus kita jaga ya. Aset yang berharga adalah tubuh kita dulu ya, awalnya begitu. Nah, 10 tahun ke depan Bapak Ibu ingin kondisinya seperti apa? Bapak Ibu yang putuskan ya, karena ini hanya Bapak Ibu yang bisa mengambil keputusan ini. Ya makanya saya salut sama Bapak Ibu hari ini hadir. Otomatis Bapak Ibu memutuskan untuk mau hidup sehat, betul ya? Nah, kita lihat sebuah video dulu. Ya, lihat sebuah video tentang 10 tahun ke depan ya. Kita saksikan dulu sekilas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment?
with vitality or get old with disease. It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at Make Health. Oke, jadi Bapak Ibu pengen yang mana nih 10 tahun ke depan, ya kan? Pengen yang sebelah kiri, yang happy ini ya, atau yang sebelah kanan? Ya Bapak Ibu yang putuskan ya, karena itu keputusan pribadi masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu sama seperti kita, saya semua juga di sini, kita ingin yang sebelah kanan. Setuju ya, siapa yang ingin sebelah kanan? Ya amin ya. Otomatis kalau kita sehat, kita juga ibaratnya banyak manfaatnya juga buat keluarga kita ya. Kita bisa cari nafkah, kita bisa bahagian keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kita sakit, malah bisa ibaratnya, contoh ya, kalau kita orang tua mungkin anak juga jadi ikut repot, orang tua juga repot dan sebagainya. Begitu ya. Nah, ada satu artikel juga bagus, waktu itu saya dikasih sebuah foto ya, jadi nanti fotonya kalau sempat saya tampilkan, saya cari dulu, saya lupa taruh mana. Jadi fotonya itu di rumah sakit di China, ini kisah nyata ya, dia hamburkan uang begitu banyak di lantai. Uangnya itu mungkin kalau di Indonesia itu miliaran begitu ya, dihambur, dibuang di lantai semua. Terus dia marah gitu ya, orang itu marah, apa gunanya punya uang sebanyak ini, tapi tidak bisa membeli kesehatannya dia. Jadi ceritanya dia kena kanker sudah stadium akhir dan tidak bisa diselamatkan. Jadi dia putus asa dan marah, dia bilang ke dokternya, saya bayar berapapun yang kamu minta, saya pasti akan bayar. Yang penting selamatkan saya. Tapi dokternya tidak bisa apa-apa karena sudah stadium akhir ya. Seperti itu. Di pelajaran itu kan kita petik. Jadi kita dari sekarang harus jaga kesehatan kita. Betul ya? Dari awal. Nah, makanya hari ini kita belajar tentang konsep penyembuhan alami. Nah, konsep ini contoh ya, salah satu penerapannya ini ada satu istilah dari Thomas Alva Edison, dia bilang, dokter di masa depan tidak hanya menyembuhkan manusia dengan obat, tetapi akan mencegah dan menyembuhkan penyakit dengan nutrisi yang baik dan benar. Jadi, jadi saya maksudnya begini Bapak Ibu, konsep penyembuhan alami itu seperti apa sih? Jadi penyembuhan alami itu adalah satu konsep yang ibaratnya mungkin agak sedikit berbeda dengan pengobatan dunia barat ya, kita bilang pengobatan medis itu kan dunia barat ya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dunia barat itu kan menggunakan obat-obatan yang kebanyakan terbuat dari bahan kimia. Nah, sebelumnya kita disclaimer dulu, Bapak Ibu jangan nanti setelah ini langsung stop total obat medis, jangan ya, karena itu juga tetap sangat diperlukan saat ini, sangat-sangat diperlukan. Paham Bapak Ibu ya? Nah, konsep kita ini penyembuhan alami itu melengkapi. Ya, nanti kalau Bapak Ibu keputusannya adalah tentang obat-obatan tuh keputusan pribadi masing-masing. Paham Bapak Ibu ya? Karena itu sangat sensitif ya, tidak bisa dihantam sama rata ya. Ada orang yang memang dia putuskan dia tidak mau pengobatan medis. Tapi ada orang, contoh kayak saya tetap, menurut saya ya, ini pribadi saya ya, saya tetap membutuhkan obat medis tetap. Karena itu melengkapi juga. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, cuman dengan konsep penyembuhan alami ini, bagusnya, dia merangsang tubuh kita ini, jadi kita nanti tetap membutuhkan media-media produk ya. Jadi media produk itu akan ibaratnya meningkatkan penyembuhan alami tubuh kita dari dalam dan dari luar nanti dengan alami sehingga self healing kita meningkat drastis sehingga penyembuhan alami terjadi ya. Dan tubuh kita akhirnya memulihkan dirinya sendiri. Paham Bapak Ibu ya? Ya, seperti itulah kurang lebih. Nah, sekarang kita mulai aja. Ya, nanti kita akan di sini mungkin teman-teman akan lihat beberapa media produk kita. Yang pertama saya jelaskan singkat aja, saya tampilkan di sini. Kelihatan ya gambarnya ya. Ini adalah namanya Alpha Meta. Jadi ini adalah bukan obat. Sekali lagi yang kita tampilkan di sini itu semua tidak ada yang obat medis ya. Semua adalah contoh kayak Alpha Meta ini kan alami ya. Terbuat dari ekstrak kulit ari beras merah terbaik ya. Jadi dia ditanam di Thailand. Panennya hanya setahun sekali aja untuk menjaga kualitas. Kemudian dia penanamannya semua organik alami ya, tidak ada bahan kimia, di tempat yang terbaik, bibit yang terbaik. Nah setelah panen, bayangkan 10 kilo panen, diekstrak kulit arinya jadi satu saset 10 gram begini. Bayangkan betapa luar biasa ya Alpha Meta ini sebenarnya ya. Nah pada saat diminum, dia akan memberi makan seluruh sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita itu akan menyembuhkan dirinya sendiri, terjadi proses detox, membuang racun, memperbaiki sel, regenerasi sel, dan perlindungan sel, meningkatkan imun juga ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Nah,
Nanti juga ada media kedua, jadi alpha meta yang dari dalam. Yang kedua adalah namanya alpha spin. Jadi ini satu alat kesehatan ya, wellness tool dari Jerman. Ya, ini adalah teknologi gelombang alam harmoni. Jadi dia menciptakan, ibaratnya membawa gelombang alam terbaik di bumi ini, dia akan ciptakan di sekitar kita. Ya, dia mengeluarkan gelombang alam harmoni. Nah, gelombang alam ini akan membuat tubuh kita meningkat self healingnya, penyembuhan alaminya. Sehingga tubuh kita ini nanti akan betul-betul bagus menyembuhkan dirinya sendiri. Ingat ya, yang menyembuhkan siapa? Tubuhnya sendiri. Jadi media-media ini adalah ibaratnya perantara ya, atau yang ibaratnya memberi makan sel, atau dia membuat gelombang alam tubuh kita harmoni, sehingga tubuh kita self healingnya meningkat drastis. Nah, ini media kedua ya. Nah, media ketiga kita ada namanya pembalut terapi kesehatan rahim wanita. Jadi sekilas saja ya, pembalut yang di pasaran itu banyak terbuat dari kertas daur ulang, sehingga dia dikasih pemutih klorin. Nah, wanita pakai di supermarket, dia beli ya, dia pakai tiap bulan. Itu ada racun dioksin, karena klorin itu kan menimbulkan racun ya, dioksin. Nah, wanita naik terus racun dioksinnya ke rahim, bikin penyakit miom, kista, keputihan, kanker rahim, dan sebagainya. Nah, solusinya jadi pakai pembalut yang sehat. Nah, pembalut ini bukan hanya sehat ya, karena dia alami semua, tapi dia di tengahnya nanti ada chip ion negatif, jadi warna hijau begitu. Nah, itulah yang disebut dengan chip ion negatif, itu vitamin udara yang ibaratnya memperlancar aliran darah, membunuh kuman, menghilangkan bau, dan mendetoks ya rahim wanita. Jadi kalau ada penyakit-penyakit di rahim itu dikeluarin semua sama pembalut ini. Ya, jadi sudah ini alami, juga dia ada fungsi terapinya seperti itu. Nah, media keempat ini adalah ISO ya namanya. Jadi ISO ini adalah minuman fiber ya, teman-teman tahu ya minuman fiber. Dia ada dua macam sebenarnya, ISO juice untuk minuman fiber, minuman serat. Jadi dia membuang racun-racun di usus semua. Ya, lemak-lemak, kolesterol, gula darah, semua dibersihkan semua dari usus. Nah, otomatis nanti berat badan menjadi ideal, perut menjadi ramping ya, menjadi lebih slim, lebih ringan, BAB lancar ya. Kemudian itu yang ISO juice ya. Nah, dia ada dua macam, satunya isomil. Jadi kalau isomil tadi fungsinya gampang, setelah dibersihkan ususnya dengan minuman fiber. Nah, itu kalau kita mau tubuh sehat ini kan massa otot harus dibangun ya. Nah, itu minum isomil karena ini kandungan proteinnya bagus sekali ya. Jadi isomil ini untuk membangun, ibaratnya memberikan protein ke tubuh kita. Ya, sehingga massa otot terbangun, metabolisme bagus ya, energi bagus. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi ada 4 media produk sebenarnya untuk penyembuhan alami kita. Ya, nanti Bapak Ibu kita akan dengarkan kesaksian teman-teman yang sudah memakai 4 media produk ini. Nah, penyakit yang umum hari ini terjadi di masyarakat apa? Kalau teman-teman tahu. Nah, kita biasa dengar diabetes, betul ya? Kita mulai dulu dari diabetes. Karena ini emaknya penyakit, betul ya? Ibaratnya ini bundanya penyakit ya. Jadi ini ibaratnya induk segala penyakit. Dari sini penyakit diabetes bisa merambat kemana-mana, bisa jantung, stroke, ya macam-macam, ya semua bisa kena, ya organ tubuh semuanya kena. Nah, kita akan undang ya salah satu ibaratnya teman kita yang sudah merasakan manfaat produk kita dan terbantu kesehatan dari diabetesnya. Kita undang langsung ya, nanti saya akan dibantu juga sama Pak Dokter Sugeng, tapi beliau dahsyat loh, beliau lagi hari ini di rumah sakit ya. Nanti kita kalau pas beliaunya bisa nimbrung sharing ya, atau tanya jawab ya. Tapi kalaupun misalnya pas lagi nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti kita akan bantu juga. Nah, kita undang dulu, di sini ada Ibu Sulis. Halo Ibu Sulis, selamat malam Bu, boleh di-unmute suaranya? Sudah. Selamat Oke, malam. baik. Selamat malam Bu. Dengan jelas Pak? Jelas. Apakah teman-teman jelas semua suaranya? Ibu Sulis jelas ya? Oke. Bu Sulis boleh nggak cerita sekilas dulu apa yang terjadi Bu Sulis? Biar teman-teman tahu. Before, kondisi sebelum dulu ya. Sebelumnya kayak apa sih yang terjadi Bu? Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulis dari Bojonegoro. Saya seorang ibu rumah tangga. Awal mulanya saya kenal Alpha Meta karena suami saya itu sakit diabetes dan kakinya itu ada luka. Oke, terus itu tahun berapa Bu kalau boleh tahu? Atau bulan dan tahun berapa? Oh, ini ada slide-nya ya dari ini, boleh boleh. Nah, ini awalnya ya. Oh, oke. Ibu boleh cerita juga boleh.
Ya, ini awal luka kena percikan api tanggal 7 April 2022. Ini Oke, masih di rumah. oke lanjut Bu. Setelah sampai di IGD itu seperti ini lukanya, tanggal 4 Mei. Sudah hitam jari kakinya. Oh jadi tadi dari cepat banget ya berubahnya ya, dari luka kecil langsung seperti ini ya. Ya, Oke, terus Bu? ini setelah dirawat di IGD itu lukanya kan dibersihin, jadi 17 Mei itu lukanya seperti ini. Kelihatan semuanya itu kayak Oke, apa itu sarafnya atau apa. oke baik. Terus Ini lanjut. itu sudah diamputasi yang hitam itu. Ini 1 Juli sudah dua yang diamputasi kena lagi, sempat merembetnya. Soalnya kan diabetesnya tinggi waktu itu. Sekarang ini 22 November ini sudah sembuh lukanya. Awal luka yang lebar seperti itu sudah kecil, sekarang tambah kecil lagi, sudah hampir tidak terlihat. Oke, Ini berkat Alpameta sama Alpaspin dari dokter Sugeng. oke baik. Ya, saya yakin beberapa teman-teman cukup shock ya, saya rasa. Saya juga shock ya, enggak apa-apa. Tapi ini pelajaran yang bagus buat kita ya. Jadi itu Pak Bambang itu gaya hidupnya apakah sebelumnya itu ya, sebelum luka itu apakah memang diabetesnya tinggi sudah Ibu ya berarti ya, kadar gulanya tinggi ya? Sebelumnya itu enggak tinggi, cuma kapan punya luka itu naik terus kadar gulanya. Oke. 200. Oke, jadi Oke, jadi setelah ibaratnya mulai minum alfametanya itu kapan, Bu? Mulai minum alfameta? Waktu di bulan 5 itu loh Pak. Saya tanya dokter, saya mau obat yang bagus. Kata dokter enggak ada obat yang bagus di rumah sakit. Terus kasih resep suruh beli Alpameta. Terus kenal Alpameta itu diabetesnya itu berangsur turun gitu, enggak naik kayak waktu punya luka. Waktu lukanya awal itu kan naik terus, belum kenal Alpameta itu. Sehari itu saya cek terus itu naik terus. Oke. Mungkin di sini juga, jadi sekarang kondisinya kakinya udah bagus ya Bu ya, luka sudah kecil sekali, sudah harusnya itu, mungkin kita tanya dokter Sugeng mungkin ya, dari segi tenaga medis yang ngerti ya, kalau luka seperti itu tuh sebenarnya apakah bisa pulih, kalau cuman hanya ini aja ya, dengan obat-obatan apakah bisa pulih seperti itu atau itu gimana gitu, boleh dengar pendapatnya Pak Dokter Sugeng? Untuk kasusnya Pak Bambang ini unik ya. Ini saya tidak menyangka kalau lukanya itu begitu merambatnya cepat sekali sampai tulang-tulangnya pun juga kena. Biasanya itu butuh waktu proses yang agak lama ya, bertahun-tahun baru tulang itu kena. Tapi ini hitungan bulan aja langsung tulangnya kena, sampai mata kakinya juga kena seperti itu ya. Ya namanya tenaga medis, saya juga melihat, waduh ini saya mau ambil keputusan amputasi atau tetap saya mau pertahankan ya. Kalau saya pertahankan dengan konsekuensi segala resikonya, tidak bisa dengan obat aja, karena dengan obat aja yang pengalaman saya sudah puluhan tahun seperti itu, pasti hasil akhirnya amputasi. Apalagi ini tulang mata kakinya kena. Nah, kalau tulang sudah kena, semua dokter akan menyerah. Sudah hasil akhirnya amputasi. Tapi ini jadinya Pak Bambang mengalami kesembuhan ya. Jadi saya sarankan untuk menyinari dengan Alpaspin ya, supaya
antibiotik yang dimakan, terus Alfameta yang dimakan itu bisa sampai ke tepat sasarannya. Sambil lukanya itu saya cuci seminggu 3 kali, terus terakhir 2 kali, akhirnya 1 minggu sekali. Seperti itu. Oke, jadi mau tanya dok, itu kalau cuman harusnya itu apakah harus diamputasi total berarti ya? Kalau tanpa, maksudnya kalau biasanya umumnya itu harus amputasi total ya, betul ya? Amputasi. Saya juga kalau diskusi juga teman saya yang bagian tulang juga ya, dia merawat seperti itu, langsung dia, waduh kalau saya begini langsung saya amputasi aja. Karena dari teman-teman yang lainnya pernah melakukan operasi untuk mempertahankan seperti itu, hasilnya pun jelek, tidak ada yang bagus. Jadi saya disarankan waktu itu amputasi, makanya saya mengambil keputusan, coba saya pertahankan sih. Saya mau melihat apakah Alfaspan sama Alfameta itu ada gunanya kalau tulang itu yang sudah kena. Akhirnya hasilnya bagus. Kita lihat kalau ada fotonya ya, mungkin Sandra bisa melihat fotonya, foto X-ray-nya, foto tulang X-ray-nya. Ada? Jadi ini case yang unik ya. Kalau nggak ada, coba saya kirim ke buat ya. Belum ada di WA ya? Oh, belum dimasukkan Taman Tasya ya. Nggak apa-apa. Kirim WA dulu. Ya. Nah, case seperti itu yang ya, istilahnya saya kalau mengenai tulang itu ini case saya yang kedua ya. Yang pertama juga iya gitu ya. Mata kakinya juga kena ya. Sudah istilahnya dia sudah keliling-keliling ke dokter kemana aja. Tawaran akhirnya yaitu amputasi. Dan, dok, maaf, itu boleh di handsfree-nya dideketin mulut biar suaranya lebih jelas. Oh ya, sorry. Ya, nggak apa-apa, sudah jelas. Nah, terus kemudian saya gunakan Alfaspin waktu itu. Saya gunakan Alfaspin, Alfameta. Terus X-ray-nya itu saya ikutin, kok tulangnya sudah mulai terbentuk lagi ya. Jadi tulangnya bukan seperti kabur itu lagi, sudah mulai terbentuk lagi. Akhirnya saya mengambil keputusan, oh berarti kalau ada case seperti ini lagi, saya bisa mempertahankannya. Ya. Oke. Pak Dokter Sugeng, itu kalau boleh tahu hubungannya Alfameta itu logika sederhananya gimana dok ya? Kenapa dia bisa menolong kakinya tadi? Harusnya kan itu sulit diselamatkan kakinya. Kalau dengan cara biasa yang dilakukan ya di medis ya. Tapi kok bisa dengan Alfameta itu akhirnya kakinya bisa terselamatkan seperti itu gitu loh Pak Dok. Logikanya itu gimana ya? Sederhana bisa kita ngerti gitu. Alfameta mengandung polisakarida peptida ya. Kalau polisakarida peptida sudah ada yang meneliti ya. Dia bisa mengatur gula darah ya, terus bisa menurunkan resistensi insulin ya, sehingga obat-obat yang diberikan itu bisa bermanfaat dengan baik. Terus kemudian Alfameta itu bisa istilahnya meningkatkan aliran darah. Jadi aliran darahnya itu lebih bagus ya. Makanan apa obat yang dimakan itu bisa sampai ke tempat tujuannya. Seperti itu. Oke. Dan apakah pengaruh dengan Alfameta tadi kan makanan sel? Nah ini gambarnya ya. Ya, ini boleh kita dijelaskan. lihat itu. Kita lihat ya yang saya lingkari itu. Kalau yang sebelah kanan itu kelihatan sekali tulangnya sepertinya hilang gitu ya. Iya. Jadi di antara sendi tulangnya itu hilang. Setelah ada hasil ini saya lihat, wah, ya saya tanya second opinion teman yang lainnya, mereka nyarankan ini amputasi aja ini. Nah setelah terapi seperti itu, Alfameta Alfaspin, terus obat juga masuk, ya. Nah slide berikutnya. Nah kita lihat ya, sudah mulai terbentuk tulang kan itu. Ada gambaran balok-balok tulangnya tuh, kelihatannya atas kan. Nah ini akhirnya ya tidak jadi amputasi, kembali fungsinya seperti normal.
Oke, baik. Oke, boleh ditutup. Mm-mm. Oke, bentar ya. Oke, jadi alfa meta dalam hal ini satu hari minum berapa kali ya Bapak ya Ibu Sulis ya? 1 hari 3 kali Pak Ardi. Oke, satu hari 3 kali ya. Dan hari ini kondisi Bapak berarti gimana? Kakinya lukanya udah nutup semua atau gimana? Udah buka perbannya, kemarin kan masih perban terus. Ini Hmm. sudah hampir 3 minggu ini enggak pakai perban, sudah bisa lari kemana-mana. Awalnya itu enggak bisa jalan loh Pak Ardi. Awalnya jadi- itu pakai tongkat. Awalnya pakai tongkat, tapi sekarang sudah bisa jalan normal. Maksudnya jalannya tanpa tongkat ya? Udah biasa gitu ya? Iya. Tapi terus orangnya gimana? Apakah kalau dulu aku nggak tahu apakah lemes, apa cuman gimana? Apa sekarang sudah energinya udah normal seperti orang biasa begitu? Waktu minum alpha meta itu kayak bugar lagi gitu loh. Awalnya lemes. Iya, kadang itu juga lemas. Sekarang itu lebih berisi lagi badannya. Kemarin kan kurus gitu waktu sakit itu. Terus kadar gulanya sekarang gimana? Kadar gulanya normal atau gimana sekarang? Sekarang kadar beberapa gulanya sekitar 170-an. 170, 190. Batas kita normalnya? Dok, batas normalnya? Batas normalnya di bawah 150. Oke. Kalau dulu gula darahnya berapa sebelum ini? Aduh, Waktu- 500 ke atas. 500 ya. Oke, sekarang sudah semakin Itu- baik ya. Hah? Itu pakai insulin sudah itu. 500 itu pakai insulin. Iya. Iya. Wow. Nah, sekarang itu obatnya cuma satu macam aja. Loh, enggak boleh dijelaskan, kita ini kan semua orang awam ya, anggapan kita orang awam ya, yang betul-betul enggak ngerti gitu ya. Dulu waktu kondisi dulu tuh suntik insulinnya satu hari berapa kali? Itu waktu opnam di rumah sakit. Yang saya ingat itu pernah opnam 2 kali. Pakai acting sama yang short acting. Jadi dosisnya juga gede-gede. Gimana? Jadi dosisnya gede-gede. Gimana tadi saya sempat putus-putus soalnya. Dosisnya gede-gede, jadi maksudnya 20 unit seperti itu ya. Yang long acting 20 unit, yang short actingnya. Short acting itu dia efeknya pada saat makan baru diberi ya. Oke. Kalau long acting itu yang dia covernya 21 kali 24 jam. Oke, berarti itu dulu ya saat kondisi lagi parah. Sekarang berarti sudah nggak usah suntik insulin lagi ya Pak Dokter Sugeng? Oh sudah enggak. Terus hanya pakai obat minum aja, satu macam. Yuk, obat minumnya satu macam aja ya, dahsyat ya. Menurut saya luar biasa sih. Kalau ini bicara kita simpelnya aja. Menurut Pak Dokter Sugeng itu berarti satu keajaiban dong ya, bisa, maksudnya satu yang luar biasa ya bisa terjadi ya, betul ya? Kalau tulang sudah kena itu satu keajaiban ya, bisa balik lagi. Iya. Karena kan kita nggak ngerti ya. Kalau saya pribadi saya nggak ngerti gitu-gitu. Kalau kena tulang itu susah banget kan, saya nggak paham ya. Jadi sekarang jadi ibaratnya dengan sharing ini ya, semoga bisa membantu banyak orang di sana mungkin yang juga kena diabetes juga yang cukup parah ya. Jadi mereka ada harapan juga ya seperti itu. Jadi tetap medis tetap berjalan ya Bapak Ibu. Ikuti anjuran dokter Anda sebaik mungkin. Namun tambahkanlah alpha meta dan alpha spin juga seperti itu ya. Jadi kalau ada Baik. penderita diabetes yang dengan gangguan seperti itu ya, boleh di-sharingkan videonya ini. Jadi kalau dokternya misalkan berbagi sharing dengan saya, ya enggak apa-apa. Ya supaya menghasilkan yang terbaik ya. Kalau saya sih seperti itu, jadi apapun untuk sesuatu yang bagus saya harus belajar lagi. Meskipun saya sudah mencapai ilmu tertentu, mungkin lebih tinggi ya, tapi saya juga belajar dari ibu-ibu juga, karena ibu-ibu yang dahsyat sekali ya. Apapun yang biasa-biasa dengan pantang menyerah bisa jalan terus. Nah itu ada sesuatu trik-trik yang tetap saya harus belajar kepada orang lain juga. Seperti itu. Oke, baik. Dahsyat ya. Terima kasih ya Pak Dokter Sugeng, Bu Sulis juga ya. Terima kasih Bu Sulis ya atas kesaksiannya ya. Thank you. Nah, boleh ini Pak Kelvin dibantu untuk ini spotlightnya. Oke, nah sekarang ini kita tadi sudah kesaksian diabetes ya. Jadi
diabetes bisa terbantu ya teman-teman dengan alpha meta, dan kalau ada alpha spin juga itu minum air alpha spin itu bagus banget ya. Jadi air alpha spin itu sangat bagus banget buat diabetes juga ya. Kombinasinya itu semakin bagus lagi ya, seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang ke penyakit kedua ya. Penyakit kedua ini adalah asam lambung ya. Kenapa kita angkat asam lambung ya? Karena ini penyakit yang diderita oleh banyak sekali orang zaman sekarang. Banyak sekali orang kena asam lambung. Bukan banyak lagi, banyak. Betul ya, teman-teman pasti tahu ya. Penyakit asam lambung itu banyak sekali yang kena sekarang. Nah, kita akan undang ya, beliau ini Ibu Rita dari Pekanbaru ya kalau saya tidak salah. Beliau ini kena asam lambung juga. Boleh kita undang langsung Ibu Rita? Ibu Rita Yunarni, silakan. Apakah ada di sini? Bisa dibantu untuk di asking unmute. Bentar, Ibu Rita. Nah ini. Oke, Bu Rita. Silakan, bisa di... Udah kedengeran, Pak? Ya, sudah. Bisa. Oke, Bu Rita, boleh silakan di-sharingkan ke teman-teman. Nah, kondisi before gimana, Bu Rita, sebelumnya? Iya. Baik ya, saya semalam semuanya ya. Saya akan cerita sedikit sharing ya mengenai saya terkena asam lambung. Saat itu waktu tahun 2018 saya udah terkena asam lambung. Jadi saya sempat dilarikan ke rumah sakit ya, karena waktu itu udah ini kan, udah lemah banget lah gitu pokoknya ya, perut sakit, semua sakit gitu kan. Jadi saya sempat dilarikan ke rumah sakit, saya sempat dirawat inap tahun 2018. Jadi waktu itu sempat dilakukan endoskopi. Kelihatan endoskopi kalau saya itu MAH kronik. Begitu pernyataan dokter. Jadi waktu itu selain asam lambung, saya juga terkena anemia rupanya. Jadi HB saya itu waktu itu sangat rendah. Gitu Pak Ardi. Oke, jadi kena MAH kronik terus anemia juga, sehingga anemia juga, iya. Anemia juga ya. Itu. Iya. Oke, itu sudah berlangsung berapa lama jadi sakitnya itu? Dari tahun 2018, habis itu saya udah mulai pulih, tapi pusing-pusing anemianya masih ada Pak Ardi. Jadi imun saya tuh masih nggak begitu kuat gitu. Kalau ada kayak COVID datang waktu tahun 2021 itu kan, saya terpapar COVID-19. Jadi terkena COVID-19, akhirnya yang biasanya saya yang tidak ada sesak, akhirnya kena sesak. Oke. Sesak dan tekanannya tuh sangat kuat sekali ke atas gitu, sehingga saya bernafas aja susah. Berarti itu pengaruh dari asam lambungnya juga ya, betul ya? MAH kroniknya itu ya? Pengaruh dari asam lambung. Waktu itu saya rumah sakit menolak saya untuk itu karena saya terpapar COVID. Akhirnya saya dikasih obat untuk ini aja. Masuk IGD saya disuruh pulang. Waktu itu karena kan saya terpapar COVID. Jadi dikasih obat yang dari IGD aja. Setelah COVID saya ini pulih, saya baru bisa berobat kontrol lagi ke dokter gitu. Oke, berarti kena asam lambungnya itu udah berapa tahun ya menderitanya itu ya, MAH kronik asam lambung itu? Yang awal kenanya tuh 2018, cuman kambuhnya pas lagi COVID tahun 2021 akhir Desember kalau nggak salah Pak Ardi. Gejalanya apa yang Ibu rasakan waktu itu, sakit ininya? Ya, awal yang saya rasakan kok tiba-tiba kok saya nyesak gitu. Saya biasanya nggak pernah sesak, tiba sesak ya. Tahun 2018 saya nggak pernah sesak, cuman MAH kronik aja gitu. Tapi nggak sesak gitu. Di tahun 2021 saya merasakan kok sesak. Akhirnya saya tes COVID, rupanya saya positif. Oke. Positif COVID juga. Iya positif. Akhirnya saya kontrol ke dokter. Dokter menyarankan untuk ini, disarankan saya untuk ambil darah sekalian ronsen juga kan, mana tahu paru-paru saya juga kena gitu kan. Rupanya udah ada hasil keluar, paru-paru saya tidak apa-apa, cuman ada masalah lambung sama anemia aja. Oke. Begitu Pak Ardi. Oke, baik. Oke, setelah itu ketemu dengan, maksudnya ketemu alfa? Ketemu alfa metanya di bulan Maret. Kan saya kenanya 2021.
2022 bulan Maret, saya disarankan sama Cerona, kamu coba aja dulu Rit, Alfameta, mana tahu kamu ini. Pertama saya kurang percaya juga ya Pak Ardi ya, karena saya kan sempat ganti-ganti obat juga gitu kan, obat herbal segala macamnya gitu kan. Jadi saya kurang ini juga gitu kan. Ya udahlah saya coba aja dulu Alfameta 1 box sama Cerona, Alfametanya. Setelah saya coba 1 box, loh perut saya kok makin, pencernaan saya kok makin bagus gitu. Dan akhirnya saya bilang sama Cece, boleh pesan 2 box lagi nggak? Ya boleh Rit, kalau kamu mau, Kak Cece bilang seperti itu. Ya udah saya pesan aja 1-2 box lagi gitu. Akhirnya berkelanjutan sampai sekarang Pak Ardi. Saya tetap minum Alfameta yang awalnya 1 hari 3 kali 1. Saya buatkan jadi saya naikkan dosisnya jadi 4 atau 5 kali gitu. Jadi itu perbedaannya waktu minum Alfameta itu setelah minum tuh terasa betul ya Bu ya? Sebelumnya itu kan mungkin gimana? Sakit kah perutnya kah? Atau gimana? Sendawa kah? Atau gimana? Sendawa terus Pak Ardi, kalau sendawa pasti terus kalau sakit di perut itu pasti ya Pak Ardi, rasa terbakar gitu ya. Sakit perut itu melilit rasa, saya kira sampai saya sempat ke dokter SPOG, dokter kandungan, saya kira saya kena kista, saya kena miom gitu kan karena sakit gitu. Sempat diperiksa sama dokter SPOG, dokter bilang kamu nggak apa-apa, kamu nggak kena kista katanya, kamu kan nggak ada penyakit loh, tapi kok saya sakit dok, bilang kan itu pengaruh efek asam lambung kamu katanya. Oh begitu ya dok. Ya udah minum itu sebelum kena Alfameta ya Pak Ardi. Sebelum kena Alfameta. Jadi setelah kena Alfameta saya rutinkan 3 kali sehari atau kadang saya lebihkan 4-5 kali 1 hari. Dan obat yang biasanya saya minum dari dokter yang biasanya 3 kali 1 hari, alhamdulillah waktu bulan November ya, bulan berapa tuh? Bulan Agustus 2022 itu udah jenisnya udah dikurangi sama dokter, udah diputuskan 1 obat lambungnya gitu. Udah diputuskan sama dokter, kamu nggak usah minum obat ini lagi lah. Udah ini kok katanya kan. Agustus sudah Pak Ardi. bagus, semakin udah bagus gitu ya. Udah iya, tapi belum kuat betul, cuman sudah mulai bagus gitu. Tapi HB-nya masih rendah. HB masih 9 waktu itu. Jadi kontrol terakhir saya bulan November yang lalu saya kontrol, ambil apa ya? Ini dia hasilnya. Saya kontrol. HB saya naik 10,3. Ini ya. Biasanya iya. Biasanya 9,0. Oh, oke. Jadi semakin membaik ya, betul ya? Semakin baik, iya. Terus dokternya juga melakukan USG. Lambungnya udah mulai bagus katanya. Kayaknya cuma anemia aja lagi nih. Dokternya bilang seperti itu gitu kan. Ya syukur alhamdulillah gitu ya Pak Ardi ya. Betul. Setelah itu dokternya juga bilang gini, ya udah deh katanya kan, obatnya saya inikan aja, saya kurangi aja dosisnya, yang biasanya saya 3 kali 1 hari dijadikan 2 kali 1 hari, pagi sama malam aja. Oke, baik. Seperti Luar itu biasa Pak. Ya. Dan sekarang saya dengar Bu Rita juga lengkapi lagi dengan Alfaspin ya, minum airnya ya, betul ya? Betul Pak Ardi. Kemarin saya ini pesan sama Cece, saya pesan lah obat Alfaspin untuk ini, saya bisa minum Alfaspin, terapi Alfaspin gitu kan. Saya minum airnya, terus saya juga tempelkan kemana-mana, saya selalu tempel ke ini Pak Ardi, ke lambung saya. Jadi kemana-mana saya selalu pakai gitu. Betul. Itu akan semakin bagus lagi nanti Bu, cepat, betul-betul bagus lah menjaga ya. Oke. Iya. Terima kasih share-nya Bu Rita ya. Terima kasih banget ya. Pak Ardi. Semoga bisa membantu yang lain juga di sini. Terima kasih. Nah, sama-sama. Mungkin teman-teman ya betul. Jadi teman-teman yang enggak tahu penyakit asam lambung kan mungkin berpikir asam lambung itu penyakit ringan. Ya, kalau saya pribadi saya juga pernah kena asam lambung soalnya. Jadi saya tahu nih, ini penyakit yang mengerikan menurut saya. Jujur aja ini menyeramkan penyakit ini. Kenapa saya bisa bilang dia penyakit ini unik banget sih. Uniknya itu begini loh. Kalau penyakit lain itu kan kadang kalau kita demam, kita minum obat demam, dia sebentar turun kan, 1 hari 2 hari sembuh gitu kan. Nah, ini saya pengalaman pribadi ya, asam lambung itu penyakit yang bandel banget. Jadi sulit disembuhkan. Kalau saya pribadi ya, saya pengalaman. Kita minum obat medis, obat dokter, dia membaik. Nanti obatnya habis, sebentar dia kumat lagi.
Terus nanti kita minum obat lagi, membaik lagi. Nanti sebelah kumat lagi. Waduh, sampai stres saya itu dulu. Sampai dah sembuh-sembuh. Nah, kalau tahu tuh banyak teman-teman di luar sana itu sakit asam lambung itu begitu. Sembuh kumat, sembuh kumat, sembuh kumat. Sampai bertahun-tahun penyakitnya loh. Jadi penyakit ini penyakit penahun. Jadi banyak yang kena asam lambung itu sampai sudah ada banyak yang di atas 10 tahun loh Bapak Ibu kalau tahu. Itu sampai stres banget. Dan gejalanya itu banyak sekali. Dari awal asam lambung, bisa kena di gangguan ini dada, bisa kepala, THT kena semua. Kena semua, bahkan bisa vertigo, gangguan kepala, bahkan bisa timbul rasa cemas, depresi tinggi banget. Ketakutan banget, anxiety ya. Seperti itu. Dan itu banyak yang sudah ibaratnya safari dokter ya. Kemana-mana semua dokter dicobain. Berbagai herbal diminum semua, itu udah sembuh-sembuh. Jadi kalau teman-teman tahu, itulah asam lambung. Saya ya diberi kesempatan Tuhan kena ya supaya saya bisa mungkin menolong yang lain gitu ya. Ngeri banget penyakit ini, saya nggak mau kena lagi. Serem, menderitanya itu jangka panjang soalnya. Aduh serem banget deh. Saya kalau ingat-ingat saya dulu kena asam lambung tuh, aduh menderitanya sampai saya nangis loh Bapak. Bener, saya nggak bohong. Sampai ini Tuhan, sampai ketakutan tinggi banget nih apa saya mau dipanggil Tuhan sudah kayaknya. Ngeri banget nggak sembuh-sembuh ya, stres sampai 3 bulan loh saya menderita. Dokter Sugeng paling tahu tuh saya. Pokoknya teman-teman jangan kena asam lambung deh. Ngeri penyakit ini serem ya. Makanya saya bersyukur banget saya ketemu Alpha Meta, Alpha Spin itu membantu banget saya sembuh akhirnya asam lambung. Dan hari ini puji Tuhan saya tetap sehat ya, enggak kambuh-kambuh sampai sekarang ya. Kambuh itu dikit banget. Kalau misalnya saya ngawur minum kopi atau ngawur banget makannya, kambuh tapi sebentar aja langsung hilang lagi. Seperti itu. Pokoknya Alpha Meta saya akui dari segi asam lambung saya terbantu juga ya. Seperti Bu Rita tadi ya. Oke, terima kasih Bu Rita sekali lagi atas kesaksiannya. Sekarang kita lanjut ke penyakit. Sama Pak Ardi. Oh iya, ya terima kasih Bu Rita. Kita lanjut ke penyakit, bukan penyakit sih ini ya. Ini gangguan tumbuh kembang pada anak ya, yaitu ABK. Anak berkebutuhan khusus ya. Banyak sekarang kita temui ya di dunia ini banyak anak-anak sekarang lahir atau pada saat usia 2-3 tahun tuh ternyata mengalami autisme lah, ADHD lah. Betul ya, speech delay, terlambat bicara, hiperaktif, nggak bisa fokus. Banyak lah, teman-teman pasti sudah sering lihat dan dengar ya, betul ya. Nah, kita akan undang kesaksian dari Ibu Dwi Astuti ya. Beliau itu adalah seorang bunda yang mengalami langsung ya. Jadi tujuan kita sharing ini teman-teman dosa pusing apa, wah saya harus beli atau apa, enggak, dosa pusing itu. Yang penting teman-teman dapat harapan dulu aja bagi kita sudah sangat baik. Supaya teman-teman semangat ini bisa gitu loh. Ya, itu dulu yang paling penting, harapan ya. Harapan itu penting banget ya. Nah, kita undang ya Ibu Dwi Astutik ya. Semoga sharingnya ini nanti bisa menjadi berkat buat bunda-bunda yang lain ya. Halo Ibu Dwi Astutik, apakah ada di sini? Iya, selamat malam Pak Hardi. Malam, Bu Dwi Astutik. Boleh diceritakan Bu sekilas apa yang Ibu alamin? Iya, malam Bapak Ibu semua. Suara saya jelas ya? Jelas banget. Oke. Iya, jadi waktu itu tahun 2015 saya dikaruniai seorang putri ya. Kondisinya sebenarnya awalnya saya belum tahu kalau dia ADHD Pak Hardi. Awal itu waktu saya kontrolkan itu jantungnya belum tumbuh sempurna. Nah, jadi selama 2 tahun itu saya bolak-balik karena waktu itu sempat anak saya divonis karena jantungnya ya Pak Hardi, dia divonis usianya cuma 6 bulan. Jadi dia punya jantung tuh dia belum tumbuh sempurna. Nah, jadi saya tuh bolak-balik ke rumah sakit dan waktu itu kebetulan dokter yang di tempat kami tinggal itu sudah angkat tangan. Jadi waktu itu kami dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Nah, kurang lebih 2 tahun itu saya bolak-balik ke Rumah Sakit Jakarta itu kan. Berjalannya waktu, nah waktu itu dokternya sempat bilang gitu, karena setiap kali anak saya itu misalkan disuruh naik ke atas ranjang gitu ya untuk dicek, itu dia tuh nggak tahu-tahu gitu Pak Hardi. Maksudnya dia nggak orang anaknya tuh cuek, kayak nggak ngerti gitu loh, kayak nggak paham gitu. Kita ajakin ngomong, kita suruh tuh dia nggak ngerti gitu. Jadi yang ada kita harus angkat dia, gendong dia, kita siapin, taruh di atas kayak seperti itu gitu. Nah, cuman dokternya udah bilang, Bu, coba nanti anaknya dibawa ke tumbuh kembang. Kan kita waktu itu fokus di jantungnya, apalagi dia divonisnya itu usianya nggak akan lama gitu ya. Dan waktu itu kami juga harus operasi segala macam gitu.
Nah, tapi saya yang melihat dia pertumbuhannya seperti itu kan, saya sebagai orang tua itu rasanya ini ada sesuatu, karena kebetulan kan ini anak keempat. Jadi kan saya tahu perbedaannya gimana anak yang pertumbuhannya normal dengan yang saya lihatnya itu nggak benar gitu, nggak normal gitu loh. Nah, akhirnya waktu itu saya bawa ke dokter tumbuh kembang dan memang benar gitu. Jadi dia terdiagnosa ADHD. Nah, waktu itu pas usia 2 tahun dia tervonis ADHD. Cuman saya bersyukurnya gini Pak Hadi. Usia waktu 2017 itu saya langsung di-sharingkan sama Pak Indra waktu itu tentang alfa meta dan tentang alpaspin. Jadi waktu itu saya belum tahu alfa meta. Awalnya saya tahu alpaspin. Ini Pak Hadi. Nah, dibilang waktu itu gini, Pak Indra saya ingat banget dia cuman sharing bilang gini, Mbak, sekarang itu kan kita pasti pakai wifi segala macam dan itu efeknya itu adalah membuat darahnya tuh kental gitu. Nah, saya bukan berpikirnya untuk perbaikan ADHD-nya, tapi untuk jantungnya waktu itu. Jadi kan kalau jantungnya tuh kan bekerjanya untuk memompa darah. Nah, kalau darahnya anak saya ini kental karena efek dari radiasi tadi, otomatis kan jantungnya dia harus bekerja berat gitu loh. Nah, singkat cerita saya mikirnya gini, oke, saya mau bantu supaya jantung anak saya itu tidak bekerja berat. Akhirnya saya pakailah itu alpaspin ya kan, karena kan dibilang dia untuk mengharmoniskan. Nah, akhirnya dan itu memang benar gitu. Saya berjuang banget waktu itu. Saya ingat sekali ya, karena kan selama 2 tahun kan kita udah bolak-balik berobat ya Pak Hardi. Itu juga tidak sedikit biayanya gitu. 2 bulan itu kita bisa menghabiskan hampir 2 bulan sekali itu bisa 20-25 juta untuk berobat selama 2 tahun. Waktu itu saya disaringkan alpaspin ini, saya dikasih lihat kalau mau yang terbaik kan medan kuantum katanya. Jadi saya ambil, maksudnya dia harus ada 4 kan untuk bisa membentuk medan kuantum. Nah tapi karena ini artinya gini, kan kita orang tua pasti maunya yang terbaik buat anak ya. Tuh. Jadi walaupun kondisi kami waktu itu jujur aja sedang sulit ya Pak Ardi, karena udah habis 2 tahun itu untuk berobat, tapi saya usahakan gitu loh. Jadi waktu itu saya kasih dia yang terbaik, yang medan kuantum, saya langsung beli 5 waktu itu Pak Hardi. Dan itu saya bikin medan kuantum di kamar gitu ya. Dan yang luar biasa gini, perkembangannya ya setelah 2 minggu saya pakai medan kuantum, itu anak saya yang tadinya minum susunya itu susah karena efek jantungnya itu tuh dia kayak nggak kuat gitu loh. Jadi dia minum susu walaupun sudah 2 tahun itu cuma 30 mili dan itu tuh masih suka keluar-keluar gitu. Tenaganya juga nggak ada, suaranya nggak ada. Jadi kalau nangis itu dia nangis cuma keluar air mata, tapi nggak ada suara gitu. Nah, tapi setelah 2 minggu itu dia, saya lihat itu nafasnya lebih stabil. Dia punya jantung nafasnya tuh lebih stabil, kemudian mulai ada suara. Jadi yang kalau dia nangis tuh mulai ada suara, kemudian lebih apa ya badannya itu geraknya tuh lebih lincah gitu loh. Nggak kayak biasanya yang lebih lemes gitu. Nah, kemudian waktu itu saya panggil, saya info ke Pak Indra perkembangan anak saya setelah saya pakai alpaspin ini seperti ini, saya ceritain. Nah, beliau kaget gitu. Beliau kaget, terus waktu itu saya diinfokan lagi, cobain Mbak kasih minum alfa meta. Nah, itu jadi setelah saya pakai alpaspin, baru saya tahu alfa meta gitu kan. Nah, saya terbantunya lagi di alfa meta itu, kan anak saya ini kan, apa ya, ADHD itu kan nggak boleh ini ya, nggak boleh minum susu ya, yang apa susu yang mengandung bubuk. Ya betul ya. Susu formula ya, susu formula pokoknya gitu-gitu gitu kan. Nah jadi waktu saya lihat dia punya komposisinya itu free gluten gitu kan dan benar-benar 100% organik, waktu itu saya langsung pakai gitu, saya langsung pakai dan itu saya sambil pakai alpaspin itu langsung berbarengan memang. Jadi 2 minggu saya pakai alpaspin, langsung saya lanjut kemudian pakai alfa meta. Nah, yang terjadi setelah saya rutinkan dia pakai alpaspin dan alfa meta, itu dia minum susunya lebih kencang, Pak Hardi. Lebih kencang, suaranya mulai keluar nyaring gitu ya. Nah, terus yang tadinya itu cuma minum susu 30 mili, itu langsung beranjak naik gitu. Sampai akhirnya kalau nggak salah 2-3 bulan kemudian
itu anak saya bisa sekali minum itu bisa 200 mili. Jadi seperti anak normal yang usia 2 tahun. Nah, Oke. kan waktu itu anak saya cuma minum susu aja ya, belum bisa makan. Itu dia respon buka mulutnya sudah mulai bisa gitu loh. Berangsur-angsur itu respon buka mulutnya udah bisa. Dan waktu itu dia tuh kayak, karena mungkin dia tenaganya udah mulai stabil gitu ya. Jadi konsumsi alfa metanya tuh kenceng banget Pak Hardi. Satu hari tuh dia bisa minum susu, kan saya masukin di dot. Yang memang di awal perjuangan, karena kan rasanya agak beda gitu ya, Ya. dari susu ASI kan. Nah, tapi sedikit-sedikit tuh akhirnya dia mau gitu sampai 200 ml itu. Nah, yang luar biasa itu dulu ya, saya ingat banget Pak Hardi, waktu di awal-awal dia minum alfa meta, itu satu hari bisa 7-8 kali. Nah, tapi setelah 3 bulan itu dia minumnya 7-8 kali Pak Hardi. Tahu nggak yang terjadi itu anak saya yang tadinya nggak bisa bicara, nggak ada suara, itu ada suara, terus dia bisa panggil saya mama untuk pertama kali itu buat saya itu wow banget gitu kan. Nah kemudian apa ya, saya itu happy banget gitu loh. Bukan cuman itu sih, secara kalau misalkan nih kita panggil ya Fatihah kan namanya Fatihah. Nah kalau kita panggil tuh dia langsung ada respon gitu loh. Dan dia lebih tenang, dan dia anak ini lebih tenang. Jadi yang tadinya tuh dia suka emosi gitu, kan dia suka buang barang, dia tuh suka buangin barang Pak Hardi, karena memang setahu saya memang anak autis itu kan dia nggak stabil emosinya, Ya, dia betul. gampang emosi gitu loh, dia gampang emosi. Dan saya ingat banget waktu itu dia suka lemparin barang-barang gitu loh. Tapi semakin kesini 1 tahun sampai akhirnya 2 tahun, dan sekarang itu saya sudah hampir 5 tahun ya saya pakai gitu. Tapi perkembangannya tuh luar biasa banget gitu loh Pak Hadi. Dari yang anak ini emosional, yang nggak bisa kontrol, kemudian dari yang nggak fokus, itu hari ini kalau saya bilang anak saya sudah sangat sehat dan normal. Bahkan kalau saya ajak jalan nih ya, saya ajak jalan ke mall, ketemu sama temen, itu mereka nggak tahu kalau anak saya tuh autis gitu loh. Karena udah oke aja, apalagi sekarang ini oke aja, nyaman aja, dia ngomongnya itu udah 2 arah kayak gitu. Itu sih Pak Hardi. Jadi saya bilang, aduh saya bersyukur banget ya, saya ketemu media Alphaspin ini dan Alpha Meta itu, kalau saya bilang itu cepat gitu loh. Jadi di saat baru divonis ADHD, itu kebantu banget. Jadi jantungnya pun juga kebantu, kemudian tumbuh kembang anak saya juga sangat terbantu sekali itu. Seperti itu sih Pak Hardi. Oke, wow. Saya juga ikut seneng ya, keren banget ya. Jadi dari yang awalnya tadi in short-nya ya, dari Fatihah yang gangguan jantung, divonis dokter umurnya nggak panjang, terus nggak bisa, karena mungkin gangguan jantung kan nggak ada tenaga untuk bisa minum susu aja sedikit banget gitu ya. Kemudian pakai Alphaspin, pakai Alpha Meta, bisa minum susunya sudah ibaratnya mulai kuat ya gitu ya, tenaganya udah mulai kuat. Kemudian ternyata ada gangguan ADHD juga, betul ya, sepanjang along the way-nya ternyata tahu ada ADHD juga. Nah kemudian dengan Alpha Meta Alphaspin hari ini sudah seperti anak pada umumnya ya. Jadi sudah sehat, kuat ya, betul ya, dan bagus banget ya, pintar banget. Saya pernah lihat itu nyanyi lagi ya, bahkan nyanyi. Iya benar banget. Jadi kan waktu itu saya sempat nanya ya, kan saya penasaran nih, kan Fatihah ini kan anak saya yang keempat ya Pak Hardi. Saya penasaran, saya pengen tahu, maksudnya saya juga jadi pelajari gitu loh, apa sih penyebab jantung anak saya ini nggak tumbuh sempurna, kemudian sampai dia mengalami ADHD, itu penyebabnya apa gitu loh. Jadi akhirnya saya pelajari dan saya juga banyak bertanya waktu itu. Nah salah satunya ternyata karena memang waktu itu waktu saya hamil itu kan saya ada miom ya Pak Hardi. Jadi saya ada miom, dan kemudian saya juga ada satu usaha gitu, di mana memang itu dikelilingi dengan wifi. Jadi saya ingat banget kantor saya itu, saya duduk di sini itu wifi-nya sebelah kanan, kemudian ada printer, kemudian saya ada pakai laptop di depan, kemudian saya ada 2 handphone itu di depan laptop gitu kan.
Jadi maksudnya kalau saya flashback ke belakang nih, begitu saya tahu Alpaspin gitu, saya jadi oh ya benar juga ya, salah satu efeknya tuh kena banget. Bayangin, jadi waktu saya hamil Fatihah itu saya dikelilingin itu gitu loh. Plus saya ada miom, Pak Hadi. Saya ada miom dan itu yang membuat ada satu pertumbuhan di jantungnya itu karena dia kegencet, itu bisa jadi itu salah satu alasannya menurut dokternya waktu seperti itu. So makanya saya bilang kan kebetulan di sini kan juga ada yang namanya Angel Moon ya Pak Hadi. Artinya saya hanya mengingatkan gitu. Ya itu harus benar-benar dijaga Bapak Ibu. Khususnya buat para ibu ya yang mempunyai anak gadis, karena bukan apa, walaupun nanti mereka sudah menginjak remaja, itu kan nanti mereka juga akan berumah tangga, berkeluarga, dan juga mempunyai anak ya kan. Nah itu memang harus dijaga sih dari sedini mungkin gitu loh. Jadi saya bilang kalau di sini tuh ya lengkap banget gitu ya media-medianya, dan juga artinya gini, kenapa mesti dijaga? Karena efeknya itu loh Pak Hadi, efek kalau kita sudah ibaratnya dikasih anak seperti itu kan berkelanjutan kan. Jadi kalau ada kesempatan untuk menjaga dari awal tuh why not gitu. Itu sih Pak Hardi. Thank you. Oke. Gadit ya. Jadi saya juga dapat pesan berharga ya. Karena kan kita lebih baik kita tidak mengalami tapi kita mencegah ya. Jadi buat ibu-ibu atau bunda-bunda di luar sana nih bagi yang nanti pengen hamil dan punya anak lagi ya, saran kita dari sekarang rahimnya dijaga ya. Jangan sampai, ini bagus banget sih, jadi jangan sampai kena miom kan ternyata efeknya bisa ke calon bayinya juga. Kedua, pada saat hamil, jangan terlalu banyak radiasi. Nah, kabar baiknya, kita ada solusinya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi, kita bisa ibaratnya dengan, kalau tadi pembalut yang sehat ya, untuk mencegah, bahkan untuk menterapi penyakit-penyakit rahim ya. Nanti kita akan ke situ sebentar lagi ya. Terima kasih sekali Bu Dwi Astutik ya atas sharingnya ya, luar biasa. Terima kasih banget ya, terima kasih. Saya yakin ya. Jadi hari ini Bu Dwi Astutik tadi yang sharing, ada Bu Rita Yunarni, ada Bu Sulis ya. Itu beliau-beliau telah berbagi berkah dengan kita ya. Pengalaman hidup itu paling berharga ya, dan kesaksian mereka ini saya yakin menjadi inspirasi, semangat ya, dan solusi buat teman-teman lain mungkin sekarang yang lagi bingung banget atau putus asa di luar sana ya. Terima kasih banyak ya. Nah sekarang kita beralih lagi, tadi kan nyambung dari kesaksiannya Bu Dwi Astuti ya, rahim wanita itu penting banget, pakailah pembalut yang sehat, betul ya. Nah saya akan undang beliau ini, kebetulan backgroundnya cocok banget ya, jadi ini betul-betul ibaratnya kalau saya bilang pengalamannya banyak ya di bidang ini. Beliau dulunya perawat juga di ruang operasi, dan beliau tuh tinggi sekali jam terbangnya membantu operasi, ibaratnya mendampingi ya atau membantu proses operasi terutama penyakit rahim. Dan beliau sudah, saya yakin ratusan kali ya melihat penyakit rahim di depan mata ya. Nah kita undang aja ya. Kalau saya enggak kuat, saya angkat tangan nyerah dah. Kalau saya jadi beliau lihat gores gitu, buka darah, pingsan langsung. Kalau beliau ini mentalnya kuat nih, mental baja ya. Kita undang langsung Ibu Winda. Selamat malam Bu Winda. Malam Pak Hardi. Ya Bu Winda, boleh berbagi nggak Bu? Silakan, bagaimana nih? Oke, suara saya oke aja ya Pak Hardi ya? Oke, bagus. Oke, perkenalkan saya Winda ya. Flashback lagi ya ini ya, sharing lagi, flashback lagi berapa tahun yang lalu. Kebetulan memang saya sudah resign ya di rumah sakit ya. Saya kerja itu udah kurang lebih 13 tahun, 14 tahun lah ya di ruangan operasi ya, di ruangan operasi yang biasalah. Tadi kan dokter bedah ya. Nah saya bantu juga dokter bedah ya, dokter bedah, dokter obgyn ya untuk melahirkan, operasi kayak kista, miom segala macam ya, itu sudah ibaratkan kerjaan sehari-hari ya. Jadi dokter sebelah kanan saya di sebelahnya. Jadi ngasihin alat ya. Jadi kalau udah ngasihin alat belah gitu kan kelihatan semuanya. Benar nggak ya toh, isi perutnya segala macam ya. Jadi sebentar Bu Winda, saya mau tanya, itu setelah bantu operasi bisa makan siang dengan enak atau? Oh, bisa. Bisa dong Mbak Adi, karena udah terbiasa kan kayak begitu. Iya. Yang bedah perut kayak model kayak kista,
yang terus miom gitu kan, macam-macam lah ya, kayak ibaratnya melahirkan di luar kandungan, seperti itulah. Nah kan setiap hari saya pokoknya operasi setiap hari, angkat rahim, bisa bayangin kalau tadi kan Mbak Dwi cerita kan miom ya. Nah, bisa bayangin kalau misalkan miom ya harus diangkat rahimnya dan orang ini belum punya anak. Itu banyak loh seperti itu. Karena kan memang harus diangkat mau tidak mau karena ada salah satu inilah ya. Kalau enggak ya bahaya juga gitu kan. Nah, saya juga dulu ngeliatin anak-anak ya umur yang ibaratkan belum inilah 14 tahunan gitu loh Pak Hadi ya. Habis ini ya itu kena kista. Ya, itu banyak, sering banget saya bantu dokter operasi kena kista, itu bukan satu, dua-duanya kena kista dan isinya itu bukan ibaratkan bukan, kalau kista itu kan banyak macam ya, ada isi kayak jelly, ada coklat, segala macam. Ini enggak, isinya nanah, bisa bayangin itu. Infeksi otomatis ya itu kan harus dibuang ya. Nah, kalau misalkan kista itu ovariumnya itu kan ibaratkan menghasilkan indung telur ya. Kalau itu udah diangkat, walaupun itu nanti dioperasi, dibuang semua, maksudnya disisain sedikit. Nah, pertanyaan kan untuk punya anak itu kan kurang lebih berapa persen lah intinya kayak gitu kan. Nah, saya juga pas kayak begitu kan luar biasa ya gitu kan. Bagaimana anak, kebetulan dulunya kan berapa tahun yang lalu, saya kan masih bayi. Anak saya wanita kan, cewek gitu kan. Waduh, kayak apa ini nanti ke depannya gitu kan. Nah, dan terus kenalah saya. Kena namanya keputihan berat ya. Jadi melahirkan anak kedua kan kalau orang hamil kan biasa kalau keputihan itu biasa Pak Hadi ya. Ada pengalaman ibu-ibu yang biasa seperti itu, ada juga enggak gitu kan. Kebetulan saya kena kayak gitu kan, keputihan dan berkelanjutan sampai melahirkan sampai berkelanjutan berapa bulan itu. Nah, sampai gatal-gatal pari, maaf ya, mungkin ibu-ibu saya bukan ngomongin ini harus ya, karena banyak di luar sana, apalagi anak-anak, ya toh, dia kadang malu ngomong ke orang tuanya. Nah, itu pengalaman yang kemarin yang dioperasi anak-anak yang kena yang kistanya nanah itu, dia nggak cerita sama orang tuanya bahwa dia kena keputihan berat. Ya, dia nggak cerita, mungkin takut. Nah, ini kita harus kata Mbak Dwi kan, nama juga punya anak segala dari sejak dini. Nah, itu memang kita sebagai seorang ibu harus tanya dan harus tuning, harus inilah ya gitu kan ke anak gitu kan. Nah, pas itu sampai keputihan gatal-gatal, bisa bayangin keputihannya keluar sampai kuning-kuning segala macam. Maaf kalau berhubungan juga suami juga ini ya, kok ada rasa bau segala macam, jadi enggak ini gitu loh, ilfeel jadinya. Nah, saya cari, nah jujur kata saking takutnya saya tuh enggak senang minum obat, karena saya tahu pasti dikasih obat, masuk peluru, masuk ke vagina. Saya enggak mau. Saya anti juga minum obat, jadi saya cari gimana caranya alami, dan saya juga enggak suka minum herbal tuh, saya enggak mau. Saya anti. Cari apa segala macam yang diibaratkan ditempelkan itu bisa keluar gitu loh. Jadi nggak mau minum obat. Tetap juga sama, dan harga itu lumayan mahal Pak Hardi. 1 lembar itu sekali pakai loh ya. 1 lembar itu sekali pakai itu 80.000 sekali pakai, bisa bayangin. Nah, bersyukur sekali ya Mbak Yunita ya, di sini beliaunya saya diseringkan gitu loh. Pembalut namanya Angel Moon. Awalnya bukan nama Angel Moon ya gitu kan, ini barunya ya kan. Nah, kenalah pembalut namanya Angel Moon. Ini udah saya pakai udah hampir 10 tahun yang lalu ya. Udah 10 sampai detik ini ya. Saya pakailah ini gitu loh kan. Kan dibilangin ada chip ion negatif. Nah, chip ion negatif itu fungsinya kan memang ada yang menghilangkan bau, membunuh kuman bakteri, Pak Hadi, dan detox. Nah, ini paling utamanya detox itu ya, karena kan kita nggak tahu kan. Karena kan nggak bisa dilihat dari kaca kalau misalkan terjadi apa-apa, benar nggak? Kalau bisa dilihat kaca, ini ada jerawatnya, ya bisa ini. Kan ini nggak bisa kelihatan gitu kan. Jadi pas saya pakai panty linernya ya, karena nggak lagi haid, saya pakai panty linernya. Ya, itu kayak modal keluar, ya biasalah kayak putihan itu keluar, itu nambah lebih banyak. Nah ya alhamdulillah kan saya pakai rutin, Pak Hardi, saya pakai rutin. Jadi berapa jam sekali saya ganti, walaupun nggak keluar, pokoknya saya ganti. Kurang lebih 2 minggu, ya alhamdulillah itu udah mulai bagus. Nah sampai detik ini saya teruskan pakai pembalutnya dan panty linernya, walaupun lagi nggak haid. Nah dan sangat luar biasa kan ini secara alami ya, secara alami mendetok dan membersihkan, dan
tanpa disadari ya, kita sama ibu-ibu yang punya MISPI juga bagus ya. Hmm. Itu intinya ya. Dan sampai detik ini anak saya 2 sudah gede ya, udah remaja, Pak Hardi, dia nggak pernah kenal namanya pembalut biasa. Nggak pernah kenal. Sampai kemarin pernah dia kelupaan bocor gitu ya, gitu. Dia Pak dikasih nama sama ustazahnya pembalut biasa. Sampai dia mau nggak mau kan karena udah ini kan gitu kan. Bu, kok aneh sih pembalut ini, masa dibersihin kayak hancur gini, nggak kayak ini ya. Lah itu berarti ini bener ya Bu ya, dari sampah misalnya kayak gitu. Ya kan, nah ya bayangin. Ya toh, jadi anak saya dari umur 4 SD sudah haid ya. Bayangin di depan sana itu banyak banget anak-anak yang umur sebegitu sudah haid gitu kan, yang enggak begitu paham segala macam. Jadi makanya orang tua kasihlah yang terbaik dari semenjak dini sekarang. Karena kita nggak pernah tahu terjadi sesuatu hal yang memperparah ya, benar nggak? Kata Mbak Dwi itu fantastik loh. Dalam arti penting banget ini Angel Moon ya. Nah, dan satu lagi Pak Hardi ya, tadi kan cerita tentang Alpha-Spin. Saya juga pakai ya Pak Hardi, karena Alpha Meta saya pakai. Saya juga, anak saya dulu juga sama sering kena kejang Pak Hardi. Terus yang kedua tuh kena flek paru ya. Bayangin ya kalau misal kejang terus dikasih obat terus-menerus, pasti ngefeknya nanti ke autis, itu banyak udah terjadi. Saya sangat bersyukur ketemu Alpha Meta dan Alpha-Spin ini ya. Alhamdulillah semenjak itu anak saya nggak pernah flu segalanya, nggak pernah konsumsi obat sampai detik ini. Alhamdulillah ya. Dan terus yang Alpha-Spin ini sangat luar biasa juga ya. Saya punya kan dari tahun 2014 Alpha-Spin ini ya. Nah, kan ada sharing informasi ini bisa ke vitalitas ya, ini para laki ya, nggak ada tabu ya ini, karena harus dikasih tahu, karena orang diabetes juga sering vitalitasnya loyo itu nggak tabu, benar Pak Hardi, itu banyak terjadi loh, sampai konsumsi berbagai macam-macam segala macam. Nah ini kebetulan suami saya nggak sakit diabetes loh ya, bukan nggak juga sakit kolesterol juga enggak ya, toh nggak ada sakit kolesterol segala macam, tidak ada sakit apa-apa. Nah, kebetulan suami saya itu kena vitalitas terganggu lah, intinya seperti itu gitu kan. Nah, dikarenakan sama suami saya berhubungan dengan radiasi tinggi Pak Hardi ya. Jadi ada alat-alat kayak inilah banyak gitu loh. Handphonenya 2, alat elektroniknya banyak segala macam gitu kan. Nah, kenalah vitalitas terganggu pada saat dari tahun 2013. Ini kan 2014. Jadi saya beli ya, nggak pikir panjang, lain juga kesehatan ya, jangka panjang. Beli 5. Ya kurang lebih hampir 40-an juta lah ya. Tapi sampai detik ini terpakai loh. Berapa tahun? Udah 10 tahun. Berarti investasi kesehatan luar biasa murah dong. Benar nggak gitu kan? Saya pakai kuantum juga. Kan tadi Mbak Dwi juga kuantum untuk anak jantung. Nih suami saya ya, karena vitalitas ini ya. Jadi biar berhubungan tuh bagus gitu loh ya. Nggak sebentar loh ya kan. Ya. Nah, saya sangat bersyukur pada saat pakai Alpha-Spin, kuantum segala macam 2 minggu ya. Kan butuh proses ya. 2 minggu kemudian itu terjadilah perubahan yang sangat luar biasa. Ya alhamdulillah sampai detik ini Pak Hadi ya. Alpha-Spin fantastik luar biasa, Alpha Meta, Angel Moon. Nah, kadang-kadang suami saya juga Pak Hadi tetap pakai ini ya Pak Hadi. Ventilator. Dia kan ada ambiennya, dipakein taruh itu bagus juga, mengempes Pak Hardi. Betul. Itu Pak Hardi, mungkin itu aja sharing dari saya Pak Hardi. Ada mau ditanya? Bagus, baik ya. Nanti betul ya. Terima kasih Bu Winda ya, bagus sekali sharingnya. Jadi mungkin teman-teman bingung ya. Tadi saya yang lupa jelasin di awal juga sekilas. Jadi 10 wanita, ini fakta ya, 10 wanita di luar sana, 8 tuh bermasalah dengan rahim. Itu fakta dan data. Terus fakta juga, Indonesia itu negara, kalau tidak salah ya, salah satu negara dengan tingkat kanker rahim tertinggi di dunia. Itu Indonesia. Nah, kenapa diteliti? Nanti teman-teman boleh cari di YouTube juga. Ternyata pembalut yang beredar itu banyak yang bahannya terbuat dari kertas daur ulang. Dikumpulkan di pabrik supaya putih, dikasih klorin pemutih. Nah itu timbul racun namanya dioksin yang tadi saya jelaskan. Nah wanita pakai setiap bulan bertahun-tahun, akhirnya dioksin itu menyebabkan berbagai macam penyakit rahim. Keputihan itu kebanyakan,
miom, kista, bahkan kanker rahim. Itu sudah fakta ya, bisa dicari nanti di YouTube, ada berita masuk berita kok itu. Nah, makanya solusinya tadi Bu Winda betul banget, ganti pembalutnya dengan yang sehat ya, pembalut Angel Moon. Nah, pembalut ini sudah pembalut internasional ya, sudah terbukti. Dulu namanya Angel Secret ya, dia ada historinya ya, terus di-upgrade lagi. Jadi media produk kita itu terus di-upgrade ya, terus ditingkatkan lagi dari segi benefit dan kualitinya terus ditingkatkan lebih baik lagi. Nah, sekarang ini yang terbarunya namanya Angel Moon, itu semakin bagus lagi. Ya, fungsi utamanya tetap ada chip ion negatif ya, tapi dia semakin fitur-fiturnya ditambahin lebih bagus lagi seperti itu. Nah, jadi pembalutnya benar. Tadi kan ada dengar loh, kok dipakai di ambeien ya? Nah, kabar baiknya Angel Moon itu ada namanya panty liner. Jadi panty liner bentuknya kecil begini. Kalau pembalut kan bentuknya besar ya, untuk menampung darah menstruasi ya, seperti ini ya pembalut ya. Ya, kalau panty liner lebih kecil ya, jadi kalau dibuka dia lebih tipis. Nah, ini pria bisa pakai. Nah, ini bagus banget. Nah, ini di tengah-tengahnya di hijau-hijaunya kan, Bapak Ibu bisa lihat ini namanya ion negatif. Nah, kalau pria pakainya gimana Pak? Apakah dibalut? Misalnya ini bentuknya kurus sekali ini kecil. Dibalut begini bukan ya, bukan. Tapi ditempelkan di underwear-nya, di celana dalamnya di bagian depan yang menghadap ke alat vital pria. Nah, ion negatif ini akan memperlancar semua aliran darah kita ya di organ vital kita, membunuh kuman bakteri, menyeimbangkan hormon, memperlancar aliran darah semua ya, mendetoks racun dan semuanya. Jadi bagus banget ya. Nah, makanya banyak pria vitalitasnya itu semakin greng ya, semakin bagus. Nah, kalau ambeien gimana? Saya terbantu banget ambeien. Tanya Dokter Sugeng. Tahun lalu saya kena ambeien parah. Parahnya itu ngeri banget ya. Sampai bengkak begini. Aduh, itu menderitanya luar biasa. Saya pakai langsung panty ini celana dalam saya tiap berapa jam saya ganti. 4 jam saya ganti-ganti. Ambeiennya langsung kempes loh, cepat sekali kempesnya. Ya, bagus sekali. Jadi saya pun membuktikan. Nah, jadi bisa dipakai oleh pria juga ya. Nah, kalau pria juga penting untuk mencegah kanker prostat. Karena sekarang tuh banyak sekali loh pria kena kanker prostat. Ya, jadi ini membantu banget mencegah dan menterapi juga kanker prostat ya. Sambil otomatis namanya kita konsep penyembuhan alami kan kita dari semua segi kita ibaratnya terapi alami kan gitu ya. Jadi sambil pakai misalnya kanker prostat gimana Pak? Pakai ini, kemudian minum alpha meta untuk perbaiki sel semua dan sebagainya, sama dipakein alpha spin. Cara pakai alpha spin gimana? Kalau kanker prostat contoh bisa disenterkan. Jadi alpha spin itu bisa dipakai dengan media air, lewat cahaya, ya bisa ditempel, dibawa, digosok bisa. Banyak cara dia, ya seperti itu. Nah, oke, terima kasih ya Bu Indah atas sharingnya, bagus banget ya. Semoga bisa menolong banyak wanita lain karena kita tidak bisa pungkiri penyakit rahim itu ngeri sekali dan banyak sekali terjadi, ya banyak menderita ya orang-orang di luar sana ya. Dan untuk vitalitas betul banget, itu sangat betul banget ya daripada minum maaf ya obat-obat kuat. Jamu-jamu kadang yang ternyata ada efek sampingnya dan sebagainya kan bahaya banget ya. Lebih baik yang alami, lebih aman, lebih sehat juga ya. Oke, nah teman-teman di sini yang punya pertanyaan boleh diketik ya di kolom komen. Mungkin ada pengen tanya sesuatu ya. Atau yang punya testimoni boleh dong ketik juga di komen ya. Berbagi juga ya untuk sesama kita. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita akan beralih juga. Salah satu yang sering menjadi ibaratnya ya, tantangan orang itu adalah berat badan, betul ya? Nah, berat badan ini kan hubungannya juga salah satunya dari pencernaan. Ya, otomatis saya cerita ini kan memang satu aspek ya, tapi tetap kita secara logika sederhana juga pasti udah jaga pola makan, pasti ya. Ya, itu pasti ya pola makan, jaga pola hidup juga dan sebagainya itu semua pengaruh besar juga. Contoh kalau tadi misalnya saya ada sakit asam lambung, Pak. Minum alpha meta aja tapi makannya sembarangan ya, tidak bisa juga ya. Otomatis itu satu paket semua. Jaga pola hidup, ya, pola makan udah pasti, ya. Pola istirahat, pola olahraga itu satu kesatuan semua. Karena itu semua meningkatkan penyembuhan alami juga. Namun yang saya cerita di sini adalah yang dari segi media membantu penyembuhan alaminya. Oke, nanti tanya jawabnya sebentar ya. Kita selesaikan dulu sedikit ya. Oke, nah sekarang kita ke berat badan dan masalah pencernaan yang ibaratnya susah BAB lah, ya betul enggak? Ya kan, nah kita akan undang beliau yang betul-betul mengalami juga ya, mengalami langsung ya.
Oke, kita undang Mbak Yunita. Halo, selamat malam Mbak Yunita. Malam, Pak Hardi. Ya, boleh diceritain nih tentang, kan sekarang banyak orang susah BAB, pencernaan tidak lancar, terus berat badan naik terus, ya kan? Nah, itu seperti apa sih pengalamannya Mbak Yunita? Pengalaman saya pribadi sama Pak. Jadi dan saya pribadi juga karena mungkin pola gaya hidup makan ya seperti itu, dan pola juga gaya hidup sebenarnya, dan gaya hidup kan itu satu kesatuan, pola istirahat, benar nggak? Dan memang kalau untuk bilang generasi milenial 40 tahun ke bawah itu biasanya kalau udah kenal namanya junk food ya mungkin kita tahu olahraga apa segala, tapi kebanyakan juga karena faktor juga radiasi ya, kita gadget ya sekarang, apapun di gadget gitu ya. Saya juga tidur, pola hidupnya nggak bagus lah Pak ya mau nggak mau kita kerja keras lah seperti itu, cuman ya polanya jadi kebalik-balik gitu ya. Nah, salah satu saya pribadi, kalau Bapak bilang pertama pencernaan, kalau saya pribadi Pak, BAB-nya cukup menantang. Bahkan saya ada salah satu teman relasi ya, dia juga dipakar untuk herbal ya, dia bilang masalah penyakit timbul mulai ada itu masalah dari sistem pencernaannya nggak baik. Ya seperti itu. Dan teman saya sih, beliau memang pakar udah 10 tahun lebih ya di situ ya. Saya punya relasi bilang gitu. Nah, saya tantangan Pak. Makanya hormonal saya nggak baik ya. Terus saya kalau nggak dipakai obat pencahar ya, kalau kita bilang ada beberapa merek ya, kalau udah memang sudah ajar banget, saya capek banget ngejan, saya pakai itu pertolongan ini. Tapi kalau rutin kayak gitu juga nanti bermasalah untuk jangka panjang. Nah, singkat cerita saya kenal program ISO di tahun 2021 ya. Saya terapkan, yang pertama yang terlihat adalah BAB saya nggak perlu yang over harus ngejan lah atau obat gitu ya, itu terbantu. Nah, kalau saya bilang flashback sih saya gini, pola makan hidup, karena saya datang dari keluarga yang sangat sederhana, jadi ya makanannya pasti tidak bergizi. Apalagi saya penyuka namanya paling suka. Mungkin teman-teman ada yang seperti saya, mau nggak mau Mie dari instan kecil, ya, maksudnya mie instan gitu kah? ya, Oh mie ya, instan. oke. Sorry ya, mie instan. Saya dari kecil pun sarapannya itu gitu ya. Jadi mau bilang mau hidup sehat, udah terbentuk puluhan tahun kan. Jadi sistem pencernaannya pasti bermasalah, hormonal pasti bermasalah. Nah, waktu ini dan sempat maaf ya teman-teman, BAB-nya sampai darah gitu ya. Dan itu nggak sekali, berkali-kali. Dan saya suka ngobrol sama Mbak Winda juga, karena kan di medis juga beliau dulu ya. Nah, terbantu dengan ISO, dan puji alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah Pak. Kedua, nah saya kan juga orangnya sebelum pandemi dan sekarang pandemi saya juga banyak ke gym ya, seperti itu. Nah, jadi dulu yoyo Pak. Kalau saya lagi fokus, badan saya stabil. Ya, semua kita mau badannya bagus, ideal gitu ya. Nah, tapi waktu terakhir itu saya dapat pengetahuan dari PT, dari banyak informasi ya kalau kita lagi fokus itu tentang namanya massa otot gitu ya. Nah, saya bersyukurnya pas kenal program dengan isomilnya Pak ini. Saya sebenarnya gini, ini makanan padat gizi. Ya yang lengkap full, karena kan nggak semua orang setiap hari bisa makan buah, sayur yang lengkap, benar nggak ya? Nutrisi yang full lengkap, saya yakin nggak semua orang pasti bisa melengkapi itu. Jadi ini membantu Pak. Nah, dibilang membangun massa otot, kalau massa otot bagus sebenarnya melindungi semua organ tubuh kita. Nanti teman-teman bisa cari kok, sekarang kan informasi itu banyak banget ya. Nah, bahkan salah satu artis, kalau kita tahu Om Deddy Corbuzier ya, pernah ngalami satu juga kesehatan ya, massa ototnya itu yang membantu semua dia punya tubuh. Nah, itu jadi massa otot tuh melindungi kita punya organ-organ penting lah, Pak. Nah, saya alhamdulillah pola makan tetap sama sih, Pak. Saya nggak yang terlalu over yang gimana, ada orang yang sampai diet yang harus gimana, nakar-nakar saya nggak. Ya, tapi saya di awal isomil, alpha meta gitu ya. Saya lakukan rutin, Pak, jadi pola hidup gitu ya. Saya punya berat badan saya sih rutin ini, Pak, analisis. Jadi di tempat gym saya tuh ada rutin per 1 bulan tuh cek muscle saya naik nggak, fat saya turun nggak, ya Pak. Loh, iso juice ini ada minum juga apa enggak ya? Atau hanya isomil aja? Iso juice Pak, iso juice saya minum. Jadi ceritanya minum iso juice supaya gimana, lancar gitu ya? Lancar, pencernaannya aliran darah saya bagus, maksudnya masalah yang ini Pak, badan saya lebih enak sih Pak, iso juice-nya. Baru setelah itu, setelah lancar Isomil. dibuang ya, Giliran. baru diisi isomil begitu ya ceritanya ya? Sama alpha meta. Soalnya saya kan awam ya, jadi misalnya nih contoh Mbak Yunita, saya tanya nih, misalnya saya berat badan saya kan over nih, misalnya harusnya berat badan saya 75 tapi saya over 82 misalnya, berarti saya mau menuju berat badan ideal pertama saya harus minum iso juice dulu begitu ya? Bersihkan dulu Pak, bersihkan Nah, setelah dulu.
Jadi ini isojus ini logikanya dia apa ini? Maksudnya minuman, kalau nggak salah minuman serat ya, fiber ya? Ya, fiber Pak, fiber. Hmm. Nah tujuannya dari isojus ini satu, dia bersihkan Pak, penumpukan itu loh Pak. Karena Oh, kalau jadi apa, Pak? ususnya dibersihkan begitu ya, Mbak Yunita ya? Usus, darah kita, liver kita, kerja penting lah Pak, itu yang dibersihkan dulu. Oh, jadi darah dan liver juga dibersihkan. Iya, Soalnya kalau di kan darahnya, yang saya tahu minuman fiber kan biasanya di luar sana cuman ususannya saja yang dibersihkan. sebenarnya terpenting kan darah juga harus dibersihkan Pak. Di sel Iya darah sih. kita. Betul. Nah, jadi yang dibersihkan aliran darah kita, usus kita, sistem pencernaan kita ya, sama kerja liver kita, Pak. Kerja liver tuh penting banget kan, Pak. Ya mungkin saya nggak di bidang itu, cuma kita bisa pelajari, pahami ya, seperti itu. Nah itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, Pak, kan otomatis nutrisi yang masuk dari makanan alpha meta, kerjanya alpha meta sama isomil itu maksimal. Nah banyak orang tuh lupa Pak dengan pembersihan itu dulu Pak. Nah cuma nanti tinggal tanya ya, yang mungkin ada masalah asam lambung nanti tanya aja sama yang nanti jelasin ya, atau yang nggak ada masalah asam lambung bisa setengah saset dulu atau 1/4 ya, atau karena ini alami Pak, nutrisi bukan herbal itu sih Pak. Baru minum alpha meta ya, supaya maksimal Pak nutrisi perbaikannya ini masuk alpha meta. Terus apa isomil? Nah isomil sih saya dibilang gini Pak, saya sama alpha meta sih, alpha meta saya di pagi Pak. Nah kalau saya pribadi, kalau badan kita udah bagus, sebenarnya kan kadang orang udah badannya bagus, saya jujur Pak, saya karena pas ngerti masa otot, saya baru kejadian kecelakaan Sabtu kemarin Pak. Yang musibah nggak ada yang minta ya Pak ya, saya bilang gitu. Nah saya selalu kan setiap 1 bulan saya ada rekapan, saya punya muscle saya selalu naik Pak. Dan saya punya visceral semua bagus gitu ya, seperti itu. Nah singkat cerita saya terjadi ketabrak ya, tadi saya lihat kan teman saya Mary sama satu teman lagi motor itu hancur Pak, kendasa ya, keadaan saya tuh jatuh terpental karena ditabrak motor gitu kan ya, tuh seperti itu. Nah kondisi ya udah, saya kira kondisi ini paha saya ini lagi saya senterin alpaspin ya, ini miring Pak, saya kira tulang saya udah ke belakang. Karena saya nggak bisa gerakan, dibawa ke salah satu rumah sakit terdekat, dan akhirnya di ronsen apa segala, cek memar. Nah, cuma nunggu dokter tulangnya, salah satu dokter tulang, dokter Mambo tuh, nunggu beliau besoknya, cek lagi, ulang apa segala. Ternyata ya yang saya kagetnya dokternya bilang gini, kamu punya ini organ bagus ya, kenapa harusnya ini patah? Nah, di situ akhirnya saya gini, ternyata masa otot tuh melindungi terutama kalau buat perempuan ya atau siapapun lah ya, lindungi kita punya terutama bagian paha ini, kaki lah ya, ini yang menopang tubuh kita gitu ya. Karena kalau dampaknya kita nggak jaga dari awal, nanti osteoporosis, dan kalau dampak jatuh, nah saya beberapa di dalam rumah sakit itu Pak IGD, saya ngeliat sendiri sih Pak, ada ibu yang patah kakinya karena jatuh, nggak sengaja karena dampak terlompat dikit ya Pak, patah. Itu ngeri loh Pak, saya bilang gini. Dan cuma karena saya pribadi dengan kondisi itu, alhamdulillah saya nggak ada terjadi patah atau penggeseran. Memar iya, saya bilang akui memar iya, karena bengkak banget kan Pak. Tapi kembali Pak ya, saya senterin alpaspin ya, atau pas pulang dari rumah sakit. Cuma kan saya udah terapkan pola ini kan Pak. Recovery-nya salah satu dokter itu kan memang saya dibantu obat juga ya Pak ya. Ada obat untuk pereda nyeri, untuk relaksasi otot gitu ya. Tapi saya 3 malam Pak, besoknya saya disuruh pulang dokter, rawat jalan. Nah saya tanya kenapa? Ya kamu recovery-nya cepat. Nah dibanding yang lain-lain tuh 2 minggu, bisa 1 bulan. Seperti itu, makanya saya bilang kembali ya Pak. Kembali alpaspin ini bagi saya investasi ya Pak ya. Tadi bilang Mbak Winda, Bapak saya dulu ada benjolan sebesar telur ya Pak, peradangan di alat vitalnya. Painkillersnya, alpha metanya, disinari alpaspin 2 minggu, akhirnya mengecil sampai sekarang 5 tahun tidak pernah tumbuh. Berarti ini kan satu alat kan jadi kayak investasi. Kejadian ini saya nggak minta kan Pak, ditabrakan, tapi saya pakai rutin dan itu membantu. Ini saya sekarang ya saya bisa turun naik tangga walaupun ya rada nyeri, tapi itu yang masih sudah bisa aktivitas. Jadi saya bersyukur sih Pak, mama saya terbantu, papa saya terbantu, dan sekarang saya gunakan juga maksimal gitu loh Pak. Nah jadi kalau dibilang kembali buat teman-teman, perbaikin sistem pencernaan, memperbaiki semua. Terus dengan alpha meta, kan dia kan udah masuk maksimal ya Pak ya. Terus bangun masa otot.
masuk otot dari sekarang, karena kita nggak pernah tahu terjadi cedera apapun. Masuk otot itu yang melindungi organ kita. Itu sih Pak, semoga sharingnya bermanfaat. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yunita ya, sangat jelas sekali ya sharingnya. Jadi terima kasih sekali. Semoga bisa membantu teman-teman ya di sini yang ingin punya berat badan ideal, pencernaannya bersih dan lancar ya. Karena kesehatan usus itu salah satunya pengaruh banget ya ke seluruh kesehatan tubuh kita juga ya. Saya juga pengen nih punya berat badan ideal ya, lebih langsing ya, badannya ringan, BAB lancar setiap hari ya, itu penting banget ya. Seperti itu. Terima kasih ya. Nah, ini karena waktu kita sudah semakin berkurang ya, kita juga nanti akan jawab pertanyaan juga. Namun sebelum itu kita ke bagian penyakit yang termasuk banyak orang, ini saya juga serem ya. Mungkin di sini Pak Dokter Sugeng yang bisa membantu juga, yaitu tentang kanker sedikit. Boleh enggak? Kanker ini kita angkat sedikit ya, karena sekarang banyak banget loh orang kena kanker, Bapak Ibu. Waduh, banyak banget. Ya, kanker itu kan macam-macam juga ya. Di sini ada Pak Dokter Sugeng, apa bisa pengalamannya beliau tentang kanker ini hubungannya dengan media penyembuhan alami kita ini apa sih yang bisa membantu untuk penyakit kanker ini? Ya, kalau penyakit kanker itu kan dia kan istilahnya sel ganas ya. Dia Ya. menghabiskan jatah makanan yang dimakan, terus kemudian dia menginfiltrasi kemana-mana ya. Dan untuk mengobatinya pun bisa berbagai macam, bisa masuk operasi dulu atau kemoterapi dulu, tergantung dari stadiumnya. Dan juga kadang ada yang seperti kanker yang sistemik ya, yang istilahnya dia itu semua organ kena, jadi pengobatannya bukan operasi lagi, tapi pengobatannya secara sistemik, yaitu kemoterapi secara umum ya. Nah, ini saya menjumpai satu case ya, karena case ini orangnya cukup menarik ya, maksudnya bisa diikuti dari awal sampai akhir ya. Dan seorang ibu muda dia terkena limfoma maligna, jadi keganasan dari kelenjar getah bening. Nah, waktu datang ke saya, dia minta pengobatan yang gimana caranya mengobati, minta dioperasi. Jadi tumornya pada leher ya, yang kelihatan ya. Kita tahu kelenjar getah bening mulai dari kepala sampai kaki itu ada semuanya. Jadi berbagai semuanya kena ya. Nah, ini yang muncul di leher. Itu saya tahu itu limfoma. Nah, kita pun harus mengobati secara medis ya. Kita kemoterapi. Nah, untuk menghadapi pasien ini, saya harus melindungi dia. Karena saya tanya, Ibu kepingin punya anak lagi? Ya, saya pengen punya anak lagi. Anak saya baru 1. Nah, akhirnya saya kombinasi ya. Fisiknya saya perkuat ya. Saya gunakan Alfameta supaya polisakarida peptidanya itu dia menekan di kankernya, yaitu lewat CD40-nya, terus dia juga menekan pembentukan pembuluh darah baru pada kanker juga. Ada penelitian yang melakukan itu. Nah, dan juga dia istilahnya polisakarida peptida ini dia berguna untuk sel yang sehat. Nah, kalau sel kanker dia tidak mau. Sehingga kita membuat sel kanker itu lapar ya. Sehingga obat kemo yang saya masukkan itu tepat sasaran. Jadi sel sehatnya tidak lapar, jadi istilahnya lebih kuat menghadapi kankernya. Pengobatan kanker sel kemoterapi ini ada slide-nya ya. Kita lihat ya. Boleh, ya, boleh. bisa dibantu revision. Oh. Ya. Nah, seperti ini di atas itu ya. Jadi kemoterapinya 6 seri ya. Jadi 6 bulan, 1 bulan 1 kali ya. Nah, akhirnya mengecil seperti itu ya. Dan juga alfaspin ya untuk mengurangi inflamasi. Selain Alfameta juga mengurangi inflamasi, yang kita tahu inflamasi atau peradangan itu juga menyebabkan sel kanker itu makin tumbuh lebih subur seperti itu. Yuk slide berikutnya. Wow. Nah, ini udah hilang. Slide terus ya. Ya,
Heeh. Saya lagi, nah ini ketemu saya anjurkan juga harus punya avansnya sendiri, jadi supaya bisa dipakai di rumah seterusnya. Jadi tidak di rumah sakit aja, kalau rumah sakit kan bisa pinjam punya saya ya. Nah, dan bahagianya 1 tahun kemudian ibu ini punya anak. Nah ini bayinya Wow. yang berulang tahun 2000, 2001, 4 tahun. Nah, sempat waktu hamil itu saya pikir, waduh anaknya ini cacat pada ini ya. Udah kena kemoterapi 6 bulan. Yang kita tahu kanker saya dapat kemo kan membunuh sel-sel muda, sel-sel yang baru kan. Nah, indung telur itu kan membelah ya. Itu ya itu mungkin dari saya. Oke, baik. Makasih dok ya. Wow, lihat sharingnya bagus banget ya. Jadi bahkan sekarang beliau sudah hamil dan ternyata anaknya sangat sehat ya. Karena perlindungan juga salah satunya dengan dukungan dari Alpha Meta dan Alpha Spin ya. Jadi ini saya orang awam ya, jadi saya simpulkan, jadi Alpha Meta itu, ini buat orang kanker ya. Kan banyak yang kita sering dengar tuh kan pasien kanker pada saat berobat kemo, itu tubuhnya drop ya. Sehingga pada saat drop, akhirnya juga bisa meninggal, betul ya? Nah, saya memang sering dengar ya, kesaksian nyata dari teman-teman yang kanker, pada saat mereka kemo, atau yang ada juga yang enggak kemo ya, ini kembali ke masing-masing. Jadi pada saat mereka kemo, itu mereka minum Alpha Metanya kencang banget. Ya, kencang banget supaya pada saat kemo tuh badannya tetap bisa kemo itu dengan bagus gitu ya. Kalau tadi Pak Dokter bilang kan, Alpha Meta itu kan saya tahu awam makanan sel ya, makanan sel terbaik. Dan ternyata untuk kanker dia membuat sel kanker kelaparan, tapi memberi makan sel yang sehat. Sehingga sel yang sehat itu bisa ibaratnya memperbaiki dirinya ya, membunuh sel-sel yang jahat dan memperbaiki dirinya ya. Wow, itu bagus banget sih. Dan memang saya sering dengar ya, orang kanker minum Alpha Meta itu dia jadinya fit banget. Jadi pada saat ini banyak yang ngalamin ya. Jadi dokternya sampai heran semua. Kamu kemo tapi seger banget. Itu banyak sudah ya seperti itu. Jadi bagus banget memang Alpha Meta dan Alpha Spin ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini juga kesaksiannya kankernya juga bagus banget. Jadi apalagi dikombinasikan dengan Alpha Meta tadi ya. Ini air Alpha Spin ini bagus banget ya. Dan Pak Dokter juga sering ya kalau tidak salah orang kanker itu di center juga ya Pak Dokter ya. Jadi di center kan Alpha Spin-nya ke kankernya, betul ya Pak Dokter? Itu seperti apa maksudnya ya? Saya pernah menjumpai ada satu kanker payudara ya, sudah menyebar ke liver. Yang seperti kita tahu kalau liver itu meregang, itu sakit sekali. Jadi sakit sekali, akhirnya saya menggunakan analgetik, tidak mempan, akhirnya saya gunakan Alpha Spin itu. Jadi saya senterin, saya juga istilahnya mau ngetes, ya. Udah lama sekali kasusnya ini. Mau ngetes, ada enggak efeknya Alpha Spin terhadap inflamasi karena kanker itu. Dan setelah saya ikutin, hasilnya juga bagus. Jadi orangnya istilahnya fine-fine aja, enggak nyeri, nyerinya jauh berkurang sekali, sehingga istilahnya mengurangi obat ya. Ya, kita main obat anti nyeri terus ya, kanker itu kan rapuh sekali ya, bisa jadi sakit lambung nantinya. Jadi lingkaran setan mumet terus jadi. Jadi itu. Oke, baik. Thank you ya Pak Dokter Sugeng ya, betul sekali ya. Dan juga nanti teman-teman untuk lebih jelasnya tentang semua tantangan kesehatan tadi ya, kan kita karena waktu kita nggak bisa sharing detail-detail banget ya, kita hanya sekilas dulu gambaran. Nanti teman-teman bisa dengarkan kesaksian itu di playlist di YouTube ini, cari aja playlist, daftar putar, nanti teman-teman lihat penyakit apa yang teman-teman hari ini pengen tahu, nanti di situ kesaksiannya banyak. Ya ada asam lambung, ABK, kanker banyak sekali kesaksian kita di sini juga ya, yang penyakit rahim dan sebagainya, banyak sekali. Teman-teman bisa cari sendiri ya di playlistnya. Oke, terima kasih Dokter Sugeng. Nanti kita bantu minta tolong kalau ada yang bertanya juga Pak Dokter. Sebelumnya saya baca dulu beberapa testimoni ya.
testimoni dari teman-teman di sini. Sebenarnya banyak nih kesaksiannya ya. Di YouTube saya nggak bisa lihat ya, karena ini saya lihatnya yang di Zoom. Ini ibu saya dari usia muda sudah kena asam lambung dan bolak-balik masuk rumah sakit, tapi sejak kenal Alpha Meta dari tahun 2012, sudah tidak pernah kambuh lagi sampai sekarang. Puji syukur kenal Alpha Meta dan Alpha Spin. Anak saya juga hiperaktif dan speech delay. Sejak pakai Alpha Spin dan Alpha Meta, perubahan cepat sekali. Anaknya jadi bisa tenang dan fokus, dan bicaranya lancar sekali ya. Dengan Alpha Meta, suami saya terselamatkan dari gula yang tinggi dan bisa normal selama 3 minggu. Dan dengan terapi dengan Alpha Spin dan sampai hari ini tetap terkontrol gula darahnya ya, puji Tuhan. Kemudian, oke, nah ini ada yang tanya untuk tick facial ya. Tick facial cocok produk apa ya? Tick facial itu kalau enggak salah itu gangguan di ini ya. Sebentar. Sampai hari ini tetap terkontrol gula darahnya ya. Suara siapa itu ya? Suara saya. Oke, nah untuk tick facial kan kalau tidak salah itu gangguan di wajah ya, karena berhubungan dengan otak juga ya, mungkin gangguan di wajah. Mungkin Pak Dokter bisa bantu jawab enggak ya? Untuk tick facial kira-kira cocoknya apa ini ya Pak Dokter kalau dengan ini penyembuhan alam ini? Tick itu gerakan yang tidak disadari, jadi seperti matanya berkedut jadi gerak-gerak. Suaranya Pak Dokter bisa ini handsfree-nya Pak Dokter? Jadi seperti mata salah satunya yang bisa diamati ya, itu matanya berkedip-kedip yang tanpa ada yang, jadi tanpa sadar dia matanya berkedip-kedip berkedut gitu. Nah itu saya pernah jumpai seperti itu case-nya udah lama juga. Pasien ini diabetes juga ya istilahnya, pas datang ke saya itu dengan kaki tungkainya yang busuk ya. Saya pertahankan dia ya. Terus saya anjurkan dia juga pakai Alpha Spin. Saya tidak tahu kalau pasien itu ada tick facial juga seperti itu. Nah, secara tidak sengaja ya, saya gunakan Alpha Spin tepat digunakan pada bagian yang otak gitu ya. Nah, dari pengakuan pasien itu ya, tick facialnya hilang. Padahal dia sudah berobat ke banyak dokter ya, shopping dokter juga ya istilahnya. Jadi keliling-keliling gitu, tick facial hilang-hilang. Begitu dia pakai Alpha Spin, terus metanya saya gunakan untuk regenerasi sel dari diabetesnya ya, karena banyak otot yang nekrosis ya atau mati ya, sehingga untuk membunuhkan ototnya. Nah, akhirnya tick facialnya hilang. Nah, akhirnya dari situ ya, saya gunakan hal ini untuk pengobatan syaraf ya pada pasien-pasien yang saya operasi. Salah satunya pada keganasan dari kelenjar getah beningan di sini ya. Terus tiroid ya. Mau enggak mau harus diambil ya. Nah, pernah juga sarafnya itu kepotong juga pernah ya. Akhirnya saya sambung, saya juga tidak tahu ini saya bisa nyambungnya berapa lama cepatnya. Akhirnya ya sudahlah pakai Alpha Meta aja dan kalau dia kontrol saya senterin. Nah, dalam waktu 1 bulan yang biasanya kita tahu kalau saraf nyambung itu lama ya, itu orangnya sudah bisa ngomong lagi, ada suaranya. Saya sampai kaget, aduh balik lagi orang ini ya. Terus kemudian ya juga gitu, separuh wajahnya lumpuh ya, karena nervus yang fasialis itu yang kena waktu operasi tumor itu. Nah, meskipun sarafnya itu karena ketarik-tarik, akhirnya dia kan lumpuh ya. Jadi mati separuh seperti itu. Jadi tidak bisa menutup mata. Kalau senyum satunya ketinggalan. Saya gunakan Alpha Spin di tempat sarafnya itu, saya senterin di situ. Dalam waktu sebulan, kembali dia. Itu yang berdasarkan yang pernah saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Kalau yang lainnya masih dalam perkembangan ya. Parkinson juga seperti itu, teman sejawat juga ya, dokter bedah. Karena Parkinson dia tidak bisa operasi, akhirnya dengan pengobatan Alpha Meta Alpha Spin, dia bisa operasi lagi. Jadi yang nolong juga senang. Dahsyat ya, dahsyat. Ya, jadi untuk tadi yang bertanya ya, Pak, tadi Bapak ya, Pak Abdullah ya. Jadi
minum Alpha Meta sama pakai Alpha Spin ya. Itu bagus banget ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya buat tick facialnya ya. Seperti itu. Ini Nah, ada itu Pak Agus nih. Pak ya, Agus Pak. Misa dari Kota Oh, Mobagu. oke, Pak Agus Misa ya. Ada yang mau ditanya? Silakan Pak. Tadi ada angkat tangan ya. Angkat tangan mau nanya atau terpencet ya? Kadang-kadang terpencet ya. Kadang-kadang bisa begitu ya. Kalau mau tanya silakan Pak, bisa bisa dibuka suaranya. Silakan. Maaf, terpencet. Oh iya. Tidak apa-apa Pak. Oke, baik kalau gitu. Saya mute lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Tidak apa-apa ya. Maklum ya, saya juga masih belajar Zoom ya. Jadi wajar sekali. Nah, teman-teman, ini ada yang tanya lagi. Selamat malam, Pak Dokter. Kalau ada benjolan di tubuh kita, apakah boleh minum isomil? Karena dalam isomil ada kandungan susu. Karena kalau ada benjolan katanya tidak boleh minum susu kedelai dan susu sapi. Terima kasih, Pak Dokter. Tes, ya. Tahu dulu benjolannya itu apa ya? Kalau Ya. dia kanker ganas ya, kalau kanker ganas apapun yang kita makan ya, mereka akan minta jatah. Jadi tidak ada susu kedelai apa gitu, semua yang kita makan mereka minta jatah. Jatahnya lebih, jadi karena dia kan butuh pertumbuhan lebih cepat kan. Jadi dia rakus merampas nutrisi yang kita makan. Bisa sampai 40, ada yang ngomong sampai 50, ada yang sampai 60%. Makanya orang kena kanker tuh kurus-kurus sekali. Nah, kalau dia tumor jinak, kalau tumor jinak terus terang aja penyebabnya juga tidak jelas ya. Maksudnya secara pastinya itu apa? Masih dalam penelitian. Kalau untuk protein yang dimakan, saya rasa pengalaman pribadi saya itu istilahnya pasien yang saya beri itu fine-fine aja sih. Jadi ya enggak apa-apa sih seperti itu. Apalagi dia ada triple proteinnya, ada whey protein dan sebagainya itu kan justru triple protein yang ada di isomil itu bagus untuk pasien-pasien yang pasca operasi. Jadi pasca operasi ada satu produk yang dari pabrik farmasi ya, namanya dari Abbott ya, juga lumayan mahal juga. Itu mereka melakukan penelitian juga sehingga proteinnya itu mirip dengan ada yang di isomil. Seperti itu. Oke, baik ya. Jadi mungkin bisa ya. memberi jawaban buat penanya. Ya, baik Pak Dokter, terima kasih ya. Semoga bisa menjawab ya. Oke, teman-teman bagi yang apakah penjualan produknya dijual langsung atau sistem lain? Jadi untuk media penyembuhan alami ini kita tidak dijual umum ya. Jadi tidak ada di apotek, itu tidak ada dan sebagainya. Tapi lewat perusahaan resmi tadi ya, yang tadi saya sebut di awal yaitu Bisword ya, Bisword Group. Kalau di Indonesia PT JMOA Indonesia. Nah, nanti teman-teman yang ingin memiliki produk ini bisa dibantu oleh pengundang Anda. Kan Anda datang sini ada yang membagikan linknya ya. Nanti teman-teman dibantu beliau-beliau untuk melakukan pemesanan langsung ke PT JMOA Indonesia ya. Nanti pembayarannya itu langsung ke rekening perusahaan resmi ya, PT JMOA Indonesia tadi. Mungkin saya tampilkan dulu sekilas ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi coba saya tampilkan. Nah ini, nanti teman-teman untuk pemesanannya tadi dibantu pengundang Anda dan pembayaran langsung ke perusahaan langsung. Nanti barangnya itu dikirim ke rumah Anda, seperti itu ya teman-teman. Oke, makasih. Oke, ada yang tanya lagi? Ada yang bertanya lagi teman-teman? Pak Jamaluddin. Pak Jamaluddin ya, mau bertanya? Silakan Pak, saya coba bisa dibuka suaranya Pak. Apakah tadi sudah menjawab ya? Tadi soalnya yang tanya Pak Jamaluddin juga ya. Oke, tadi yang tanya Bapak ya. Sudah terjawab mungkin ya Pak ya. Nanti dibantu pengundang Bapak ya untuk pemesanannya ya. Untuk bisa memilikinya ya. Nanti Bapak habis ini bisa kontak kembali ke yang membagikan link ini ke Bapak ya. Nanti dibantu ya. Oke. Di YouTube apakah ada yang tanya?
kalau ada yang tanya, bisa tolong, saya soalnya nggak lihat YouTube nih, jujur aja nih. Apakah ada yang tanya enggak ya? Kalau enggak ada, kita sudah sampai di penghujung acara ya, saya rasa ya. Saya rasa sudah cukup acara ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terakhir saya infokan aja untuk Alpha Spin ya, tadi kan teman-teman ada pada saat bersaksi tadi ada Ibu Winda dan sebagainya, ada Bu Yunita dan semuanya juga teman-teman ya. Tadi kan kita memakai Alpha Meta, Alpha Spin ya. Kemudian ada pembalut Angel Moon ya. Jadi update terbaru Alpha Spin sekarang itu di keluaran terbarunya kita. Jadi ini sekedar info tambahan ya. Jadi teman-teman supaya tidak bingung. Jadi Alpha Spin ini adalah yang pertama keluar itu dari perusahaan kita ya, itu di 2014. Nah kemudian ya kita ngerti juga karena dunia bisnis kan, kemudian ada juga yang mengeluarkan dengan bentuk yang sama. Jadi keluaran pertama Alpha Spin itu yang seperti ini. Jadi lingkaran begini ya, kelihatan ya, lingkaran-lingkaran begini. Nah, Alpha Spin ini adalah buatan dari Jerman ya, Bapak Ibu, original dari buatan Jerman. Kita tahu Jerman tuh teknologi tentang frekuensi dan gelombang alam tuh sangat the best banget ya, terbaik ya. Nah, kemudian di luar sana itu juga ada beberapa produk yang meniru bentuknya Alpha Spin. Jadi dia mengeluarkan produk energi, tapi dengan bentuk yang seperti ini juga. Nah, kalau kita kan gelombang ya, energi itu ada teknologi sudah dari dulu ya, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, benda-benda energi bagus ya, untuk kesehatan pasti bagus. Nah cuman Alpha Spin ini adalah terbarunya, dia memakai gelombang alam harmoni. Ya, jadi gelombang alam harmoni menyeimbangkan semua frekuensi, energi semua diseimbangkan semua, vibrasi sel dan semua. Menghadirkan gelombang alam terbaik sehingga merangsang penyembuhan alami naik drastis. Nah ini keluaran yang pertama kali 2014 ya, dari Biswot dan PT Jemo Indonesia dan original dari Jerman. Nah kemudian sekarang Alpha Spin ini diperbarui lagi sekarang, bentuknya menjadi 7 bintang begini Bapak Ibu ya, kalau lihat ya ada 7. Ini keluaran terbaru sekarang, Alpha Spin Natural namanya. Jadi ini yang terbaru, nanti di belakangnya teman-teman bisa lihat ini ada logonya namanya Biswot ya, kelihatan nggak ya? Ada Biswotnya kelihatannya ini ya. Dan ini ada tulisannya Made in Germany. Jadi Alpha Spin ini bukan buatan Korea atau Taiwan atau China, bukan ya. Tapi the one and only dari Jerman. Ya, the one and only dari Jerman. Ya, betul-betul luar biasa kualitasnya. Nah, fungsinya tadi saya sekilas saja. Ini untuk air ini bagusnya luar biasa sekali. Jadi, keluaran yang pertama ini udah bagus banget. Dan diperbarui lagi, dia ada alasannya kenapa dibentuk jadi, supaya pembentukan klaster airnya, mikromolekulnya, struktur airnya semakin lebih bagus lagi. Jadi ini sudah bagus, lebih bagus lagi. Ya ditingkatkan lagi, di-upgrade. Ya ceritanya di-upgrade. Kalau iPhone itu ada iPhone 1, di-upgrade iPhone 2, iPhone 3, sekarang iPhone ke-14 ya kalau tidak salah ya. Nah ini di-upgrade. Jadi pembentukan airnya itu, struktur airnya semakin luar biasa banget. Airnya ini termasuk air yang the best. Jadi kalau teman-teman tahu, air yang terbaik itu kan air Zam-Zam ya. Kalau saya tidak salah, maksudnya kita tahu semua, itu air terbaik air Zam-Zam ya, betul ya. Nah, ini struktur air Zam-Zam itu heksagonal ya. Nah, ini Alpha Spin ini juga dia merubah struktur air menjadi heksagonal, menyerupai air Zam-Zam tadi. Kita tahu air Zam-Zam bagus sekali untuk kesehatan ya, air the best ya. Nah, ini mempunyai struktur air yang heksagonal. Jadi kita tahu juga bagus juga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk Alpha Spin, jadi teman-teman nanti tahu ya. Seperti ini keluaran terbarunya ya. Keren banget. Fungsi yang Alpha Spin sebelumnya dibawa semua dan ditingkatkan lagi, klaster airnya lebih bagus lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk malam ini. Tidak ada pertanyaan lagi dan sebagainya. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Anda boleh bagikan juga link ini, YouTube ini ke teman-teman Anda yang membutuhkan ya. Siapa tahu ada yang punya tantangan saya, bisa dibagikan linknya. Oke, itu aja. Terima kasih sekali kepada semua teman-teman tadi yang sudah sharing ya. Tadi ada dari Ibu Sulis, ada Ibu Rita, ada Ibu Dwi Astutik, ada Ibu Winda, Mbak Yunita, dan Pak Dr. Sugeng tentunya ya. Terima kasih teman-teman, saya akhirin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, bye-bye.